Pemurnian Ki terkuat, episode 331-340. Bab 331, Fang Yu, monster tua. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Gadis itu mengenakan seragam sekolah menengah dengan kuncir kuda. Saat dia terjatuh, setumpuk bahan kertas di tangannya berserakan di tanah. Fang Yu meliriknya dan melihat ada pemberitahuan penerimaan dari Universitas Nandu di tumpukan materi. Sepertinya gadis ini adalah siswa baru yang datang ke sekolah lebih awal. Gadis itu menopangnya dengan kedua tangannya, nyaris tidak bangkit dari tanah, lalu mengambil material yang berserakan di tanah di depannya. Ada selembar kertas putih yang kebetulan jatuh di bawah kaki Fang Yu. Baru kemudian gadis itu mengangkat kepalanya, melihat ke arah Fang Yu, dan berbisik, "Maaf, teman sekelas." Tidak ada bekas riasan di wajah gadis itu, dan dia tidak memiliki riasan. Namun kulitnya berwarna putih hingga mengkilat. Fitur wajahnya cukup halus, alisnya indah, dan matanya hitam putih, sebening air. Kedua anak laki-laki kelas 2 itu baru saja lewat, melihat wajah gadis itu, mata mereka lurus, dan mereka tidak bisa berjalan lagi. Gadis yang murni dan cantik. Gadis kampus yang mana? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Lihat seragam sekolah menengah yang dia kenakan, dia pasti gadis sekolah yang baru terdaftar. Kalau tidak, dia akan terkenal di sekolah karena kecantikannya. Gadis sekolah yang baru terdaftar. Haruskah kita naik dan membantu? Ketika keduanya sedang berbicara, Fang Yu melirik gadis itu dan melepaskan kaki yang ada di atas kertas. Terima kasih. Gadis itu segera berjongkok dan mengambil dokumen tersebut. Fang Yu menoleh dan hendak melanjutkan. Tapi kali ini, gadis itu menghentikan Fang Yu, "Teman sekelas, bisakah kamu menunggu sebentar?" Fang Yu menoleh, menatap gadis itu dengan penuh tanya, dan bertanya, "Ada apa?" "Permisi, apakah Anda tahu di mana gedung kantornya?" Gadis itu bertanya dengan sopan. "Oh, ke arah itu." Fang Yu menunjuk ke arah luar jalan sekolah dan berkata. Kecantikan tampan gadis itu sedikit berkerut. Dia melihat ke arah yang ditunjuk Fang Yu, lalu menoleh dan memohon, "Teman sekelas, bisakah kamu mengantarku ke sana? Ini pertama kalinya aku datang ke Universitas Nandu. Aku salah jalan beberapa kali." Fang Yu memandang gadis itu, matanya sedikit bergerak. "Baiklah, ikutlah denganku." Kemudian, di mata kedua siswa kelas 2 yang iri dan cemburu, gadis itu mengikuti Fang Yu dan berjalan menuju gedung kantor. "Oh, aku benci. Jika aku muncul di posisi ini 2 menit lebih awal, gadis sekolah ini akan mengikutiku sekarang. Salahkan kamu, aku harus pergi ke toko serba ada sekarang. Namaku Song Liu, siapa nama teman sekelasmu?" Dalam perjalanan ke gedung kantor, gadis itu memandang Fang Yu dan bertanya dengan lembut. "Namaku Fang Yu," jawab Fang Yu. "Oh, Fang Yu." Song Liu mengangguk dan bertanya lagi, "Fang Yu, kamu harus menjadi kakak laki-laki. Kamu kuliah di perguruan tinggi mana?" Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bukan seorang senior, tepatnya, saya bukan seorang pelajar." "Bukan pelajar?" Lagu Liu terkejut. "Ya, saya seorang profesor tamu di Fakultas Seni," kata Fang Yu. "Profesor tamu?" Song Liu membuka matanya dan menatap Fang Yu, mengira Fang Yu sedang bercanda. Tapi ekspresi Fang Yu sangat serius, tanpa sedikit pun lelucon. Tapi Fang Yu terlihat sangat muda dan terlihat seperti mahasiswa tahun kedua. "Bagaimana dia bisa menjadi profesor tamu?" "Jangan khawatir tentang ini, kamu bisa menganggapku sebagai lelucon," kata Fang Yu. "Oh," Song Liu tampak bingung, mengangguk, dan berkata, "Saya juga mahasiswa Fakultas Seni. Jurusan saya adalah sastra Tiongkok kuno. Jika Anda tidak bercanda, saya akan mengambil kelas Anda nanti." Fang Yu berhenti berbicara, dan memimpin Song Liu untuk melanjutkan. Yang di depan adalah gedung perkantoran. Setelah berjalan sebentar lagi, Fang Yu menunjuk ke sebuah bangunan di depannya dan berkata, "Oke, terima kasih Profesor Fang karena telah menunjukkan jalannya kepadaku." Song Liu berkata sambil tersenyum main-main, "Aku akan mengembalikanmu nanti dan mengundangmu makan malam." "Tidak usah, tunggu sebentar. Siang ini aku belum makan, jadi kebetulan aku sedikit lapar," kata Fang Yu. Song Liu tertegun sejenak, lalu tersenyum, dan berkata, "Oke, tunggu aku di sini,
dan aku akan segera menyelesaikan formalitasnya. Setelah berbicara, Song Liu berbalik dan berlari menuju gedung kantor. Fang Yu melihat punggung Song Liu dan sedikit menyipitkan matanya. Berita runtuhnya keluarga Zheng tidak terlalu sensasional, dan bahkan tidak menyebar ke daerah lain karena sengaja ditutup-tutupi oleh keluarga besar seni bela diri. Berita ini hanya menyebar di dunia seni bela diri Huaibei, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Keluarga Han, ruang belajar. Di sofa ruang kerja, seorang pria berambut panjang sedang duduk. Pria itu tampak berusia 30-an atau 40-an, namun rambut panjangnya berwarna putih keperakan. Han Qi berdiri di depan pria itu, sedikit membungkuk, ekspresinya sangat hormat. Pria ini adalah pilar sebenarnya dari keluarga Han mereka, dan salah satu seniman bela diri terkuat di Huaibei, tetua dari keluarga Han, Han Tianqi. Petik 2. Lebih tua, saya sudah menjelaskan semua yang saya lihat secara detail. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki pertanyaan. Han Qi bertanya. Han Tianqi tidak berbicara, matanya berpikir. Han Qi tidak berbicara, dan berdiri dengan tenang. Setelah hening beberapa saat, Han Tianqi bertanya, apakah menurutmu ada jiwa lain di dalam diri Fang Yu? Mendengar pertanyaan ini, Han Qi mengerutkan kening dan berkata, Elder, mengingat beberapa kontak dekat antara saya dan Fang Yu, saya merasa bahwa keadaan Fang Yu tidak seperti seseorang yang dirasuki oleh jiwa lain. Menurut akal sehat, orang dengan dua jiwa di dalamnya tubuh umumnya akan memiliki kondisi mental yang relatif lemah. Tapi Fang Yu tidak memberiku perasaan ini. Ada juga kemungkinan jiwa asli Fang Yu telah dimusnahkan seluruhnya oleh jiwa superior, sehingga hanya jiwa superior yang tersisa di tubuhnya, berperilaku seperti orang biasa. Jika tidak, akan sulit menjelaskan Fang Yu, usia muda, dengan kekuatan yang begitu kuat, lanjut Han Qi. Menurutmu mengapa dia masih muda? Han Tianqi mengangkat alisnya dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Han Qi terkejut dan menjawab, sepertinya dia baru berusia paling banyak 20 tahun. Berapa umurku? Han Tianqi bertanya sambil tersenyum. Wajah Han Qi berubah, dan dia mengerti apa yang dimaksud Han Tianqi. Kier, dunia seni bela diri Tiongkok telah berkembang selama bertahun-tahun, dan terdapat ribuan jenis teknik sihir yang berbeda, di antaranya ada beberapa teknik sihir tentang penampilan. Meskipun umur kita tidak dapat diperpanjang secara paksa, penampilan kita mungkin tetap awet muda selamanya, Han Tianqi berkata perlahan. Nada suara Han Tianqi tegas, karena dia sendiri telah mempraktikkan teknik sihir serupa, sehingga meski usianya sudah lebih dari 80 tahun, dia masih bisa mempertahankan penampilan sekitar 30 tahun. www.novelringan.com Fang Yu bisa membunuh dan mempromosikan Wu Sheng kekuatan Zheng Yan setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari Zheng Yan. Mata Han Tianqi sedikit basah kuyup. Saya menyimpulkan bahwa kekuatannya kemungkinan besar telah mencapai puncak martial Sein. Petik 2. Puncak Wu Sheng. Wajah Han Qi berubah. Baginya, alam ini tidak mungkin tercapai. Di era ini, sangat sulit bagi seorang seniman bela diri untuk menerobos ke martial Sein dalam kehidupan yang terbatas. Tanpa cukup keberuntungan dan kerja keras, itu tidak akan pernah mungkin. Setelah dipromosikan ke ranah martial Sein, berapa tahun upaya yang diperlukan untuk menyentuh langit-langit ranah martial Sein. Yang lain tidak mengatakan, sesepuh Han Tianqi di depannya, butuh total 40 tahun dari melangkah ke alam Wu Zun hingga puncak Wu Zun saat ini. Dibutuhkan 40 tahun untuk mencapai langit-langit alam Wu Zun. Jika Fang Yu benar-benar berada di puncak martial Sein, apa miliknya? Rentang hidup sebenarnya, jika kesimpulanku benar, Fang Yu setidaknya adalah monster tua yang telah hidup lebih dari 200 tahun. Han Tianqi berkata dengan suara yang dalam. Lebih dari 200 tahun. Bisakah kehidupan manusia mencapai titik ini? Han Qi berkata dengan heran. Yah, saya tidak yakin. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah semakin tinggi level seni bela diri, semakin lama umurnya. Namun, ini berbeda untuk setiap orang. Beberapa orang menerobos ke level seni bela diri, tetapi masih tidak dapat bertahan hidup. Berusia 100 tahun, tetapi beberapa orang dapat dengan mudah memiliki masa hidup lebih dari 120 tahun, kata Han Tianqi. Berusia lebih dari 200 tahun. Pantas saja dia begitu kuat. Han Qi menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Han Tianqi berdiri, mondar-mandir di dalam ruangan, tiba-tiba memikirkan sesuatu, menoleh ke arah Han Qi, dan bertanya,
Chen Luo yang mempesona dari keluarga Chen, bagaimana kemajuannya sekarang? Bab 332 Chen Luo yang mempesona. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Baru-baru ini, Chen Luo tidak muncul dalam visinya. Saya melihat Chen Nansheng kemarin dan bertanya. Jawaban Chen Nansheng tidak jelas. Jadi saya berspekulasi bahwa Chen Luo mungkin telah mundur baru-baru ini. Han Qi menjawab, mundur. Bukankah dia menerobos ke alam Wuzun beberapa tahun yang lalu? Mengapa dia mundur begitu cepat? Han Tianqi mengerutkan kening dan bertanya. Terakhir kali saya melihat Chen Luo adalah di Gunung Baichuan. Pada saat itu, tingkat kultivasi yang dia tunjukkan. Sejauh yang saya ketahui, itu agak dekat dengan puncak Wuzun. Han Qi berkata dengan suara yang dalam. Puncak Wuzun. Han Tianqi menghela nafas dengan tangan di belakang punggung, mengangkat kepalanya, dan berkata, keluarga Chen benar-benar diberkati. Pesona seperti itu telah terjadi. Han Qi menunduk dan tidak berkata apa-apa. Sebelum dia berusia 15 tahun, dia dianggap jenius, dan dia terkenal di dunia seni bela diri Huaibei. Namun, sejak kecelakaan mobil, Chen Luo telah mengubah kultivasinya dengan pesat. Dalam 2 tahun, dia berhasil menembus tahap kelima alam bawaan ke alam Grandmaster, dan dalam 3 tahun, dia menerobos dari alam Grandmaster ke alam seni bela diri. Sejak saat itu, ketenaran Chen Luo menjadi begitu besar sehingga yang disebut jenius seni bela diri di Huaibei tidak bisa bernapas. Di antara kelompok jenius yang tertindas ini, yang paling tidak nyaman adalah Han Qi. Di dunia seni bela diri Huaibei, keluarga Chen dan keluarga Han adalah kekuatan yang setara, dan kedua keluarga selalu menganggap satu sama lain sebagai musuh khayalan, dan mereka harus membandingkan satu sama lain dalam hal apapun. Terutama generasi muda, itu adalah poin terpenting bagi kedua belah pihak. Sebelum usia 15 tahun, keluarga Han berada di atas angin. Pada saat itu, Chen Yi dan Chen Luo dari keluarga Chen sama-sama bertalenta biasa-biasa saja, dan sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menerobos ranah master. Di pihak keluarga Han, dua bersaudara Han Qi dan Han Tianyu sangat berbakat, terutama Han Qi, yang baru berusia 15 tahun. Dia sudah menjadi seniman bela diri dan ke-10, dan budidayanya jauh lebih unggul dari Chen Luo pada waktu itu. Namun setelah kecelakaan mobil Chen Luo, Han Qi tertinggal jauh. Chen Luo berdiri kokoh di puncak generasi muda dunia seni bela diri di Huaibei, memandang rendah semua anak muda di Huaibei. Meskipun Han Qi, Chen Luo, dan Zheng Xiuchen juga menyebut 3 keluarga besar di Huaibei, Han Qi tahu di dalam hatinya bahwa nama ini ditentukan oleh kekuatan 3 keluarga besar, bukan kekuatan pribadi. Jika bergantung pada kekuatan mereka, Han Qi dan Zheng Xiuchen tidak berada di level yang sama dengan Chen Luo. Saat ini Chen Luo adalah orang kuat yang dekat dengan puncak Wuzun, dan Han Qi bahkan belum menyentuh langit-langit alam Grandmaster, dan bahkan sedikit di luar jangkauan. Inilah kesenjangan antar talenta. Han Qi sangat marah dan tidak mau, namun pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Sekarang desahan Han Tianqi sangat kasar terhadap Han Qi. Han Tianqi sepertinya menyadari perubahan suasana hati Han Qi, menoleh ke arah Han Qi, dan berkata, "Kier, jangan pikirkan itu, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Pelaku kejahatan Chen Luo jarang terjadi dalam ribuan tahun. Aku berlari ke rumah dan tidak ada jalan. Sekarang keluarga Zheng tiba padanya, ini adalah saat yang tepat bagi keluarga Han kita untuk mencapai puncak. Tapi Chen Luo tampaknya akan menerobos ke alam martial Sein, dan pada saat itu pihak keluarga Chen." Han Qi mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan senyum licik di wajah Han Tianqi, dia berkata, "Chen Luo, kita dapat menemukan seseorang untuk menghadapinya." Menemukan seseorang untuk dihadapi. Jika dia menerobos alam martial Sein, siapa lagi yang bisa kita temukan untuk menghadapinya? Mata Han Qi melebar, wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia setengah percakapan. Dia tiba-tiba memahami pikiran Han Tianqi. Fang Yu. Jika Fang Yu bisa mengalahkan Zheng Yan, dia juga bisa mengalahkan Chen Luo. Jika mereka bisa memikirkan cara untuk membiarkan Fang Yu dan Chen Luo berperang, keluarga Han mereka bisa memanfaatkan keuntungan nelayan. Pada saat ini, Han Qi tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di Gunung Baichuan, Chen Luo dan Fang Yu sepertinya mengalami perselisihan. "Mengerti maksudku?" Han Tianqi menyipitkan mata dan tersenyum. "Baiklah, Tetua Agung, saya tahu apa yang harus saya lakukan."
Han Qi berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu lakukanlah, aku percaya pada kemampuanmu. Han Tianqi melambaikan tangannya. Dikatakan, saya pasti tidak akan mengecewakan Tetua Agung. Han Qi membungkuk dan membungkuk pada Han Tianqi. Fang Yu berdiri di bawah gedung kantor. Setelah menunggu sekitar 15 menit, dia melihat Song Liu buru-buru berlari ke arahnya. Tidak, maafkan aku membuatmu menunggu lama sekali. Song Liu berlari ke arah Fang Yu, terengah-engah. Karena olahraga yang berat, wajahnya yang putih dan tanpa celah menjadi sedikit memerah. Ayo pergi, makanlah. Fang Yu berbalik dan pergi. Nah, kamu ingin makan apa? Lagu Liu bertanya. Apapun yang kamu mau, kamu hanya perlu makan secukupnya. Jawab Fang Yu. Lalu, bagaimana kalau ke kantin sekolah? Aku baru saja mendapat kartu kampus dan bisa menggeseknya di kantin, kata Lagu Liu. Oke, kata Fang Yu. Kemudian, sesuai rambu di jalan, keduanya segera sampai ke kantin terdekat. Ada banyak jenis makanan di kantin. Fang Yu mengambil kartu kampus Song Liu dan tanpa basa-basi memberikan beberapa hidangan daging seharga lebih dari 20 yuan. Ketika Fang Yu duduk di depan Song Liu dengan piring makan, mata Song Liu membelalak. Bisakah kamu makan sebanyak itu? Lagu Liu bertanya dengan heran. Sebenarnya aku bisa makan lebih banyak, tapi sayangnya piringku tidak muat, kata Fang Yu. Petik 2. Tidak apa-apa, tunggu sampai kamu selesai makan ini. Jika kamu masih ingin mengambilnya. Lagu Liu tertawa. Fang Yu berhenti bicara, dan memakan kepalanya. Saat makan, Fang Yu tidak banyak bicara. Namun penampilan Song Liu telah menarik perhatian sebagian besar anak laki-laki di kafetaria. Peri jatuh. Setelah melihat Song Liu, banyak anak laki-laki tidak bisa lagi memalingkan muka. Pada saat yang sama, banyak orang juga mengarahkan pandangan mereka pada Fang Yu. Sial! Makan berhadap-hadapan dengan gadis cantik, anak ini terus makan, tanpa mengangkat kepala. Apa maksudnya ini? Aku tidak suka wanita. Oh, alangkah baiknya membiarkanku duduk dalam posisi itu. Aku pasti tidak akan makan sesuap pun nasi, hanya menatap wajah peri itu begitu dekat. Petik 2. Kamu terlalu menjijikkan lagi, kalau itu aku, saya mungkin memilih untuk mengobrol dengannya, bersantai dan bersantai. Banyak anak laki-laki berbicara dengan suara rendah. Fang Yu menatap Song Liu dan mendapati bahwa dia cukup tenang, seolah-olah dia sudah terbiasa berkumpul. Asalmu dari mana? Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya setelah makan kaki ayam. Kampung halamanku berada di kota kecil di daerah terpencil Huaibei, bernama Kota Fuluo. Kamu belum pernah mendengar tentang tempat ini, kan? Kata Lagu Liu. Yah, saya belum pernah mendengarnya. Bagaimana lingkungan di sana? Fang Yu mengambil map daging dengan tangan kirinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sangat indah, dengan pemandangan yang indah. Ketika saya masih kecil, saya suka pergi ke sungai di depan pintu untuk menangkap ikan kecil. Song Liu memegang dagunya dengan kedua tangan, wajahnya penuh kenangan. Kalau begitu, apakah kamu masih membajak sawah? Fang Yu bertanya. Tentu saja, keluargaku telah bertani dan menjual makanan untukku bersekolah selama bertahun-tahun. Aku kembali setiap musim panas dan akan membantu, jawab Song Liu. www.novelhal.com. Aku juga suka bertani, dan saya punya satu kebun sayur. Kata Fang Yu. Memikirkan kebun sayur, hati Fang Yu sedikit. Sebelum meninggalkan Huaibei, dia mengaku bahwa Jirumei membantunya merawat kebun sayur dengan baik, dan dia tidak tahu bagaimana penerapannya. Sayuran itu taman adalah usahanya yang telaten, dan pasti tidak ada masalah. Kamu masih punya kebun sayur. Mata indah Song Liu membelalak, matanya yang gelap bersinar. Iya, tapi sekarang sudah diserahkan ke orang lain. Tapi kalau ada kesempatan, saya bisa kasih 2 sayur hijau, yang murni alami dan bebas pestisida, sangat menyehatkan, kata Fang Yu. Oke, Song Liu mengangguk dengan berat. Fang Yu makan sebentar, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, kamu juga belajar di kota Fuluo di sekolah menengah? Ya, ini pertama kalinya aku datang ke kota metropolitan seperti ini. Saat aku turun dari kereta kemarin, aku sangat bersemangat. Song Liu dengan bersemangat memberitahu Fang Yu bagaimana perasaannya saat itu. Mendengar jawaban Song Liu, mata Fang Yu sedikit berkedip. Setelah beberapa saat, makanan di piring Fang Yu telah habis. Fang Yu berdiri, mengambil kartu kampus Song Liu,
dan berjalan ke jendela menjual piring lagi. Memanfaatkan kepergian Fang Yu, seorang anak laki-laki jangkung dan tampan menghampiri Song Liuj. "Halo, adik perempuan ini. Saya Gao Junseng, ketua serikat siswa sekolah kita, junior tahun ini," kata anak laki-laki itu sambil tersenyum. Song Liuj mengangkat kepalanya, menatap Gao Junseng, dan bertanya, "Halo, apa yang bisa saya lakukan denganmu?" "Oh, aku hanya ingin bertanya pada adikku, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan perkumpulan mahasiswa kita? Semula ini perlu dinilai, tapi jika kamu punya kemauan, aku bisa mengizinkanmu bergabung." Sekarang, kata Gao Junseng, bab 333 Topeng Natural. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Perkumpulan mahasiswa. Apakah ada manfaatnya bergabung? Lagu Liuj bertanya lagi. Gao Junseng menatap wajah tanpa celah Song Liuj, menelan ludahnya, memperlihatkan senyuman seorang pria terhormat, dan berkata, "Manfaatnya luar biasa. Selain kredit ekstrakurikuler, yang paling bermanfaat adalah kamu bisa bertemu banyak orang dan meningkatkan lingkaran sosialmu." "Oh, jadi, biarkan aku memikirkannya." Song Liuj menunduk dan berkata. Pikiran Gao Junseng benar-benar tertarik dengan kecantikan Song Liuj. Untuk sesaat, dia mengabaikan etiket pria manapun dan langsung duduk di kursi Fang Yu. Memperhatikan hal ini, rasa dingin melintas di wajah Song Liuj, tetapi dia segera menyembunyikannya. "Saudara Gao, sudah ada orang di sini," Lagu Liuj berkata sambil tersenyum. Gao Junseng menatap lurus ke wajah Song Liuj, dan dia tidak pulih untuk beberapa saat. Ekspresi jijik muncul di mata Song Liuj, dan dia akan terus berbicara. Saat ini, dia menyadari bahwa Fang Yu telah berjalan kembali. "Saudara Gao, temanku sudah kembali, bisakah kamu?" kata Song Liuj. "Tidak apa-apa, kamu boleh bicara, aku duduk saja di sini." Saat ini, Fang Yu duduk di kursi samping dan melanjutkan makan. Mata Song Liuj berbinar, dia menatap Gao Junseng, mengambil piring, berdiri, berjalan ke arah Fang Yu lagi dan duduk. "Kenapa kamu tidak terus bicara?" Fang Yu bertanya dengan cemberut. Aku tidak kenal dia, dia bertanya padaku apakah aku ingin masuk ke serikat mahasiswa," kata Song Liuj. "Oh, kalau begitu masuklah, bukankah perkumpulan mahasiswanya cukup bagus?" kata Fang Yu. Tapi, Song Liuj hendak berbicara. Saat ini, Gao Junseng di samping berjalan lagi. Dia berjalan ke arah Song Liuj dan berkata sambil tersenyum, "Adik perempuan, pikirkanlah sebelum mengambil keputusan, dan saya akan mencarimu lagi nanti. Ada peluang langka. Kebanyakan orang harus melalui beberapa putaran wawancara untuk masuklah ke dalam serikat mahasiswa." Setelah berbicara, Gao Junseng menatap Fang Yu dan berbalik untuk pergi. Gao Junseng berjalan kembali ke meja makan di kejauhan. "Presiden Gao, bagaimana pertempurannya?" Ketiga anak laki-laki itu mendekat dan bertanya. "Lebih indah lagi jika dilihat lebih dekat," kata Gao Junseng dengan mata panas. "Kami melihatnya dengan indah. Yang kami tanyakan adalah, bagaimana sikap gadis junior ini?" Anak laki-laki di sebelahnya bertanya. "Sangat sopan, dalam hal pakaian dan temperamen, dia seharusnya datang dari suatu tempat. Beri aku waktu, aku akan berhasil menjatuhkannya." "Apakah kamu akan pulang?" Lagu Liuj bertanya. "Ya," jawab Fang Yu. "Yah, aku tak sabar bertemu denganmu di Fakultas Seni," kata Song Liuj sambil tersenyum ringan. Fang Yu berbalik dan pergi dengan piring makan. Song Liuj menatap punggung Fang Yu, matanya yang indah berbinar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Fang Yu meninggalkan Universitas Nandu dan langsung pergi ke apartemen. Duduk di sofa di ruang tamu, Fang Yu memikirkan Song Liuj. Gadis ini sangat menarik. Tiba-tiba muncul di depan Fang Yu, dan kemudian mulai berbicara dengan Fang Yu secara masuk akal, lalu makan bersama. Perkembangan rangkaian hal ini sangat wajar dan tidak terlalu banyak celahnya. Namun sayang sekali, pada percakapan selanjutnya, Song Liuj masih muncul kekurangan. Song Liuj mengatakan bahwa dia lahir di daerah pegunungan terpencil dan pertama kali datang ke kota metropolitan. Masalahnya terletak di sini. Dia berkata bahwa dia keluar dari stasiun kereta kemarin dan sangat bersemangat melihat penampakan kota besar, tapi di Universitas Nandu hari ini,
sikap Song Liu sepertinya tidak memiliki perasaan yang masih muda. Meskipun Song Liu secara sadar ingin menyamarkan penampilan ini, sayangnya kemampuan aktingnya sangat biasa-biasa saja. Dalam banyak kasus, dia akan memperlihatkan tampilan aslinya secara tidak sengaja. Hal yang paling jelas adalah dia terlalu kalem dan kalem menghadapi segala macam pandangan yang tertuju padanya. Ketika seorang gadis normal datang ke lingkungan baru dan ditatap oleh begitu banyak pria asing, bagaimana dia bisa merasa tidak nyaman? Tapi Fang Yu pergi jauh-jauh dengan Song Liu, tapi dia tidak melihat adanya keanehan di wajah Song Liu. Berdasarkan berbagai keraguan, Fang Yu yakin ada yang tidak beres dengan Song Liu. Dia sengaja mendekati Fang Yu, pasti punya tujuan. Tapi Fang Yu tidak terburu-buru menghancurkan Song Liu. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Song Liu. Song Liu mungkin percaya diri dengan penampilannya sendiri. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa targetnya adalah monster tua yang telah hidup hampir 5.000 tahun. Di mata Fang Yu, penyamarannya sama canggungnya dengan tarian anak kecil, penuh kesalahan dan kelalaian. Bagian paling barat Tiongkok adalah hamparan gurun pasir. Karena tidak ada sumber air, tidak ada tempat di gurun ini yang cocok untuk tempat tinggal manusia. Ada perbedaan suhu yang sangat besar antara siang dan malam di gurun ini. Suhu maksimum pada siang hari bisa mencapai 40–50 derajat Celcius, dan pada malam hari bisa turun hingga -10 atau 20 derajat Celcius. Dan karena status dan lokasinya, dalam situasi yang buruk, tidak ada yang mencoba melewati gurun ini. Oleh karena itu, gurun ini disebut juga gurun kematian. Saat ini, lokasi paling sentral di gurun pasir. Dapat dikatakan bahwa sejak terbentuknya gurun kematian ini, belum ada manusia yang mencapai posisi ini. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu lokasi ini, ada bunker yang sangat besar. Di bawah tanjung berpasir, ternyata ada istana yang megah. Sesosok gelap sedang berdiri di istana. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, istana ini akan ditemukan lebih dari 100 tahun kemudian, dan topeng nekro juga akan jatuh ke tangan seorang biksu di tahap jiwa baru lahir. Tapi dalam kehidupan ini, nekro topeng milikku. Naik, sosok ini adalah Chen Luo yang telah menghilang beberapa saat. Chen Luo memandang ke depan dengan kegembiraan di matanya. Di depannya ada kursi dengan cahaya kemasan. Di kursi itu ada patung. Penampakan patung ini memang berwujud manusia, namun bahan yang digunakan untuk melemparkannya adalah bahan transparan berbentuk kristal. Mata Chen Luo terfokus pada wajah patung ini. Di bagian muka patung terdapat topeng yang juga berbentuk seperti kristal. Ini adalah topeng Necro. Dengan memakai masker Necro, kamu bisa menggunakan kekuatan Necro. Panggil ribuan jiwa mati yang tertidur di bawah tanah. Setelah biksu primordial di kehidupan sebelumnya menerima Necro Mas, dia hampir tak terkalahkan di dunia. Tapi kemudian, biksu itu menghilang entah kenapa. Ada yang bilang kalau dia mati karena dimakan kembali oleh Necro Mas. Chen Luo memahami bahwa wajar jika artefak magis kuno semacam ini mendapat serangan balik. Namun dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan dan keberuntungan yang cukup untuk menahan serangan senjata ajaib apapun. Chen Luo berjalan menuju patung itu dan mengulurkan tangannya, mencoba melepaskan topeng dari wajah patung itu. Saat ini, anomali terjadi secara tiba-tiba. Patung yang duduk di kursi itu benar-benar bergerak, mengangkat tinjunya, dan memukul dada Chen Luo dengan pukulan. Benar saja, Chen Luo menghindari pukulan ke samping sambil melepas topeng di wajah patung itu. Ledakan, saat topeng necromantik dilepas, seluruh istana berguncang. Patung di depannya berdiri dan melancarkan serangan sengit terhadap Chen Luo. Chen Luo menyipitkan mata, sosoknya menggelegar, menghindari setiap serangan patung itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, dia menendang kakinya dengan tajam, menjauh dari patung itu. Misi penjagamu telah selesai. Aku pewaris Necro Mas yang paling cocok. Ayo tidur di bawah tanah. Chen Luo menyeringai dan mengepalkan tangan kanannya. Bas, cincin roh bumi di jari telunjuk kanannya tiba-tiba bersinar. Chen Luo mengulurkan tangan kanannya gelombang www.novelringan.com gelombang boom. Debu di atas istana runtuh seketika dan mengembun di udara. Kemudian Chen Luo melambaikan tangan kanannya ke depan. Debu itu meledak ke arah patung di depannya. Aliran bumi, seperti air terjun, meledak ke arah patung kristal, mengubur patung kristal itu, patung kristal dalam sekejap. Namun, Chen Luo melompat dan terbang kembali ke tanah.
Melihat arus pasir yang masih mengalir ke bawah, Chen Luo sedikit mengernyit dan mengulurkan tangan kanannya lagi. Cincin roh bumi bersinar. Boom! Aliran pasir memenuhi seluruh tanjung pasir tempat istana awalnya berada, mengubahnya menjadi tanah datar. Chen Luo tersenyum bangga, menarik tangan kanannya, dan pada saat yang sama cahaya pada cincin roh bumi juga menghilang. Chen Luo melihat topeng necromantik di tangan kirinya dengan kegembiraan di matanya, menekannya di wajahnya. Bas! Begitu topeng kristal necromantik menyentuh kulit wajah Chen Luo, itu segera mengeluarkan bunyi bip. Kemudian, itu meleleh menjadi kulit wajah Chen Luo. Apa? Chen Luo hanya merasakan sakit parah di wajahnya, dan berteriak kesakitan. Baru puluhan detik kemudian tangisan kesakitannya berhenti. Saat ini, Chen Luo sudah banyak berkeringat. Tidak ada perubahan pada wajahnya. Chen Luo menarik napas kasar beberapa kali, lalu menyentuh pipinya. Setelah beberapa detik terdiam, dia menengadah ke langit dan tertawa. Hahaha, topeng Necro, itu sepenuhnya milikku. Jika ada yang hadir, mereka pasti ketakutan hingga terjatuh oleh pemandangan saat ini. Di belakang Chen Luo, yang tertawa ke langit, sosok hitam besar muncul. Dari kejauhan, Anda bisa melihat bayangan gelap ini, seringai yang terdistorsi. Pada saat ini, seringai membuka mulutnya, seolah dia sedang tertawa bersama Chen Luo. Bab 334, Sial. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Chen Luo tertawa beberapa saat sebelum berhenti. Wajahnya kembali normal, dan sosok hitam besar di belakangnya menyusut ke dalam tubuhnya. Topeng Necro telah tiba. Selanjutnya, otak Chen Luo berputar cepat. Dia memiliki semua kenangan dari kehidupan sebelumnya, dan dia hanya perlu memikirkannya dengan hati-hati untuk mengingat harta yang belum lahir. Rencana awalnya adalah mengumpulkan 3 cincin roh yang paling penting dan juga paling rawan kesalahan, lalu mencari harta karun lainnya. Dan faktanya persis seperti yang dia pikirkan. Memang ada masalah dengan koleksi 3 cincin roh. Cincin halus itu jatuh ke tangan orang lain. Tapi Chen Luo tidak terburu-buru. Dia telah memperoleh 2 dari 3 cincin roh, dan tidak terlalu sulit untuk menemukan cincin halus tersebut. Cincin roh bumi dan cincin roh air akan beresonansi dengan cincin halus. Dia hanya perlu menerobos ke tahap jiwa baru lahir untuk sepenuhnya mengaktifkan kedua cincin tersebut dan menemukan cincin halus tersebut. Berani menelan penolakanku yang halus, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Luo memikirkan tentara bayaran itu, dan amarahnya berkobar. Baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini, dia tidak pernah mencoba ditipu seperti ini. Selanjutnya, pertama-tama, dapatkan warisan janji Tao, lalu menerobos ke tahap jiwa baru lahir, dan kemudian cari cincin halus. Chen Luo tampak kedinginan, menggerakkan kakinya, dan terbang menjauh. Bulan Agustus akan segera berakhir, dan perguruan tinggi serta universitas di seluruh Tiongkok mulai dimulai. Fang Yu menerima pesan teks dari Guo Gang dan mengetahui bahwa waktu mulai Fakultas Seni adalah tanggal 2 September dan waktu kelas pertama Fang Yu ditetapkan pada Rabu sore di minggu kedua. Dalam beberapa hari terakhir, Fang Yu tinggal di rumah dan terus meningkatkan seni melahap roh. Adapun Jiang Dao di Istana Api Ungu, dia telah meminta Qin Yimo dan Xia Xiaoying untuk membantunya mencari orang-orang yang menguasai rahasia Api Ungu dalam lingkup Tiongkok. Jika ada kabar, dia akan mengirimkannya secepatnya. Pada tanggal 1 September Fang Yu menerima telepon dari Tang Xiaorou. Fang Yu, kemana saja kamu selama periode waktu ini? Mengapa tidak ada yang menjawab telepon? Tang Xiaorou menanyakan serangkaian pertanyaan. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan bertanya, apa yang kamu cari? Petik 2. Aku mendaftar ke Fakultas Keuangan Universitas Nandu, bagaimana denganmu? Kamu kuliah di perguruan tinggi mana? Tang Xiaorou bertanya. Saya tidak melapor ke perguruan tinggi mana, kata Fang Yu. Apa maksudmu? Tang Xiaorou bertanya dengan bingung. Artinya, aku tidak kuliah lagi. Fang Yu berkata dengan ringan. Petik 2. Tang Xiaorou terdiam beberapa saat, lalu bereaksi dan berkata dengan penuh semangat, kamu, apa maksudmu? Saya tidak mendaftar ke perguruan tinggi, jadi saya berhenti belajar, kata Fang Yu. Bagaimana bisa kamu tidak membacanya? Ujian masuk perguruan tinggimu memiliki nilai sempurna di semua mata pelajaran.
Kamu dapat memilih dari sekolah bergengsi di Tiongkok, tetapi kamu sebenarnya memilih untuk tidak membacanya. Kamu, Tang Xiaorou membenci besi karena tidak membuat baja, sehingga dia sedikit frustasi. Apa yang kamu cari untukku? Fang Yu bertanya. Aku. Tang Xiaorou sangat marah hingga dia lupa apa yang ingin dia katakan. Jika tidak apa-apa, aku akan menutup telepon, kata Fang Yu. Jangan, apakah kamu masih di ibu kota selatan sekarang? Tang Xiaorou buru-buru bertanya. Ya, jawab Fang Yu. Aku juga di Nandu sekarang, maukah kamu punya waktu nanti? Tang Xiaorou bertanya, suaranya tiba-tiba mengecil. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin mengajakku makan malam. Jika kamu makan malam, aku bisa mempertimbangkan untuk pergi ke sana. Aku tidak akan pergi jika aku tidak punya makanan, kata Fang Yu. Ya, aku hanya ingin kamu keluar dan makan sesuatu. Ngomong-ngomong, Tang Xiaorou tidak melanjutkan berkata. Di mana makannya? Fang Yu bertanya. Yah, ada restoran barat di sebelah tempat tinggalku. Sepertinya restoran yang bagus. Namanya Yuhe Western Restaurant. Letaknya di kawasan pusat metropolis selatan. Mudah ditemukan, kata Tang Xiaorou. Oke, Fang Yu menutup telepon dan keluar dari kamar. Dia sudah berada di apartemen selama lebih dari seminggu, dan ini memang waktunya untuk jalan-jalan. Di sisi lain, Tang Xiaorou meletakkan teleponnya, pipinya yang indah memerah. 40 menit kemudian, Fang Yu datang ke Yuhe Western Restaurant. Tang Xiaorou sedang duduk di kursi dekat jendela di restoran, dan ketika dia melihat Fang Yu, dia buru-buru melambaikan tangannya. Fang Yu melangkah maju dan duduk di depan Tang Xiaorou. Melihat pemandangan ini, para pria di restoran yang telah memperhatikan Tang Xiaorou diam-diam mengubah ekspresi mereka dan menghela nafas dalam hati. Saya pikir kecantikan ini tidak bersama saya, jadi saya akan mengobrol. Tapi setelah Fang Yu muncul, pemikiran ini hanya bisa dihilangkan. Tang Xiaorou memandang Fang Yu di depannya, matanya yang indah berkedip, dan berkata, Fang Yu, kita tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 2 bulan. Apakah sudah lama sekali? Aku tidak merasakan apa-apa, kata Fang Yu. Kamu tidak punya jantung dan paru-paru, tentu saja kamu tidak merasakannya. Fang Yu, apakah kamu benar-benar tidak mendaftar kuliah? Apakah kamu berbohong padaku? Tang Xiaorou bertanya, mencondongkan kepalanya ke depan, menatap wajah Fang Yu. Saya tidak berbohong kepada Anda, saya tidak melaporkan sukarelawan saya. Fang Yu menjawab sambil mengangkat bahu. Tang Xiaorou langsung putus asa, dan berkata dengan ekspresi sedih, bagaimana bisa kamu tidak melaporkannya? Bagaimana bisa kamu tidak masuk perguruan tinggi dengan nilai ujian yang tinggi? Itu terlalu boros. Sementara Tang Xiaorou sedang berbicara tentang itu, Fang Yu memanggil pelayan dan memesan 2 steak. Aku tidak mau memakannya, pesan saja porsimu sendiri, kata Tang Xiaorou. Aku hanya memesan sendiri. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Tang Xiaorou menggigit bibir merah mudanya, merasa agak rumit. Dia berpikir bahwa dia masih bisa menjadi teman sekelas dengan Fang Yu setelah 4 tahun kuliah. Namun kini gagasan tersebut hancur. Dia khawatir Fang Yu tidak akan melapor ke Universitas Nandu dan pergi ke Beijing. Tapi saya tidak menyangka, Fang Yu bahkan tidak melaporkan sukarelawannya. Hei, Tang Xiaorou merasa lebih tidak nyaman saat memikirkannya, dan menghela nafas berat. Fang Yu memandang Tang Xiaorou dengan curiga, dan bertanya, apa yang kamu keluhkan? Jika aku tidak kuliah, itu akan berdampak besar padamu. Tentu saja besar, Tang Xiaorou menjawab tanpa berpikir. Di mana yang besar? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Itu saja, Tang Xiaorou hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah Fang Yu, dia segera menutup mulutnya lagi, pipi putihnya memerah. Apa yang kamu coba katakan? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Lupakan, jangan katakan, kamu tidak akan memahaminya setelah mengatakannya. Tang Xiaorou mengambil limun di meja dan menyesapnya dari atas. Tak lama kemudian, 2 steak Fang Yu diantar ke meja. Fang Yu menundukkan kepalanya dan mulai mengolah 2 steak besar, sementara Tang Xiaorou menoleh dan melihat keluar jendela dengan suasana hati yang rumit. Pada saat ini, Tang Xiaorou tiba-tiba melihat seorang pria berkacamata hitam di meja di luar restoran, menatap lurus ke arahnya. Tang Xiaorou sering bertemu dengan tatapan serupa, dan itu tidak mengherankan.
Namun tindakan pria itu selanjutnya mengubah ekspresi Tang Xiaorou. Pria itu melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah tampannya. Dilihat dari wajahnya, pria ini berusia sekitar 30 tahun, dengan sepasang mata kuning, yang berbeda. Dia menatap Tang Xiaorou, berkedip, lalu mencium Tang Xiaorou. Ini adalah pertama kalinya Tang Xiaorou menghadapi perilaku yang begitu berani. Wajahnya segera berubah, dan dia menoleh ke belakang. Fang Yu masih makan steak. Tang Xiaorou menunduk dan memainkan ponselnya. Setelah 1 atau 2 menit, diam-diam dia mengarahkan sudut matanya keluar jendela. Pria itu masih menatapnya. Tidak dapat diterima. Tang Xiaorou sedikit kesal, dan berbalik memanggil pelayan. Nona sayang, bolehkah saya bertanya sama dengan apa yang Anda inginkan? Pelayan itu bertanya. Tang Xiaorou hendak menjelaskan situasinya kepada pelayan, tetapi saat ini pria itu tiba-tiba membuang muka. Tetapi Tang Xiaorou masih berkata, pria di luar sedang menatapku, bisakah Anda memberitahunya? Tidak masalah, Nona, pria mana yang Anda bicarakan? Pelayan itu bertanya. Tang Xiaorou menunjuk ke tempat pria itu duduk di luar jendela, dan berkata, itu pria berjas. Tapi saat ini, pelayannya bingung dan berkata, Nona, posisi itu, tidak ada yang duduk. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Tang Xiaorou langsung berubah. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat keluar jendela. Pria itu masih duduk di sana. Dia duduk di sana. Bagaimana menurutmu tidak ada siapa-siapa? Tang Xiaorou menunjuk keluar jendela lagi dan berkata. Pelayan itu bingung dan tidak mengerti apa maksud Tang Xiaorou. Dalam pandangannya, kursinya kosong www.novelringan.com tidak ada yang duduk. Nona, apakah yang Anda maksud adalah orang yang salah? Pelayan itu bertanya dengan sabar. Tang Xiaorou melihat keluar jendela, wajahnya pucat. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada Tang Xiaorou. Apa? Tang Xiaorou gemetar karena senyuman ini dan berteriak. Para tamu di meja sekitar semuanya tertarik dengan teriakan ini dan menoleh untuk melihat ke arah Tang Xiaorou. Wajah Tang Xiaorou tidak berdarah saat ini. Jelas ada seorang pria yang duduk di kursi di luar jendela, yang masih menatapnya. Tapi pelayan, tidak bisakah melihat pria ini? Plot seperti ini seperti film horor yang pernah dia tonton sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan plot seperti ini akan terjadi dalam kenyataan. Nona, apakah kamu merasa sakit? Apakah kamu memerlukan bantuan? Pelayannya juga sedikit panik, karena penampilan Tang Xiaorou terlihat tidak normal. Dia baik-baik saja, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Fang Yu menghabiskan steak di piring, mengangkat kepalanya dan berkata kepada pelayan. Petik 2 titik. Oke, pelayan itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Melihat Fang Yu menghabiskan steaknya, Tang Xiaorou merasa seperti melihat sedotan penyelamat. Sambil memegang tangan Fang Yu, dia bertanya dengan gugup, Fang Yu, lihat keluar jendela. Apakah ada pria yang duduk dalam posisi itu? Fang Yu melirik keluar jendela, sedikit menyipitkan mata, dan menoleh untuk melihat kepanikan di wajah Tang Xiaorou, dan rasa jahat membanjiri pikirannya. Tidak ada apa-apa, kata Fang Yu. Kamu tidak dapat melihat. Tang Xiaorou pingsan sepenuhnya. Pria itu jelas sedang duduk di luar jendela, masih tersenyum padanya. Tapi tidak ada yang bisa melihat pria ini kecuali dia. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Dia melihat hantu. Bab 335, Suci. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Tang Xiaorou hampir menangis. Tidak ada yang bisa melihat pria ini, artinya tidak ada yang bisa membantunya. Menurut plot film horor, dia akhirnya akan dibunuh sepenuhnya oleh hantu ketika dia sendirian. Melihat Tang Xiaorou dengan air mata mengalir di matanya, Fang Yu hanya merasa geli. Bayar tagihannya, ayo pergi, kata Fang Yu. Mendengar suara Fang Yu, Tang Xiaorou pulih dari dunia ketakutan di hatinya. Baiklah. Tang Xiaorou memanggil pelayan, mengeluarkan beberapa uang kertas dari tas tangan yang dibawanya, dan menyerahkannya kepada pelayan. Lalu, dia buru-buru bangkit dan menarik Fang Yu keluar. Dia selalu merasa restoran ini suram, semakin banyak dia duduk, semakin tidak nyaman dia. Hanya ingin pergi sekarang. Fang Yu ditarik keluar dari restoran oleh Tang Xiaorou, dan berjalan ke trotoar di luar. Saat itu jam 2 siang, matahari bersinar terik,
dan suhu sekitar tidak rendah. Tapi Tang Xiaorou merasa kedinginan. Dia meraih tangan Fang Yu dan berjalan ke depan tanpa tujuan. Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Tang Xiaorou bahkan tidak berani menoleh ke belakang, takut melihat pria itu masih di belakang. Kemana kamu mau pergi? Fang Yu bertanya setelah berjalan jauh. Tang Xiaorou berhenti dan menoleh untuk melihat Fang Yu. Baginya saat ini, Fang Yu adalah satu-satunya pilar yang dapat diandalkan. Fang Yu, izinkan aku memberitahumu satu hal, kamu harus percaya padaku, kata Tang Xiaorou dengan wajah pucat. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Hanya saja, ketika aku di restoran tadi, aku tidak bertanya padamu, kata Tang Xiaorou dengan suara gemetar. Dalam proses berbicara, dia secara tidak sengaja melirik ke belakang Fang Yu dan melihat sosok hitam. Itu pria itu. Tang Xiaorou tidak dapat menahannya lagi, berteriak, membenamkan kepalanya di pelukan Fang Yu, dan mengulurkan tangan untuk memeluk Fang Yu dengan erat. Fang Yu, aku bertemu hantu. Tang Xiaorou terisak. Seluruh tubuh Tang Xiaorou gemetar hebat, jelas sangat ketakutan. Daya tahan psikologis gadis ini tidak terlalu kuat, pikir Fang Yu. Fang Yu, percayalah padaku, hantu itu nyata, teriak Tang Xiaorou. Tentu saja aku percaya bahwa ada hantu di dunia ini. Namun, pria yang kamu lihat bukanlah hantu. Fang Yu berkata dengan ringan. Hah? Tang Xiaorou mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan mata berkaca-kaca. Fang Yu dengan lembut mendorong Tang Xiaorou menjauh, menoleh untuk melihat pria berbaju hitam yang berdiri tidak jauh dari sana, dan berkata, apakah menyenangkan menggunakan teknik sihir untuk menakut-nakuti orang? Pria itu mengira Fang Yu tidak bisa melihatnya. Namun kata-kata Fang Yu mengubah ekspresinya. Bagaimana dia bisa melihatku? Jelas aku menggunakan tembus pandang. Pria itu terkejut, tapi dia bereaksi cepat. Penyembunyian adalah metode rahasia yang diajarkan kepadanya oleh orang suci, tidak akan ada masalah. Pihak lain hanya menggertak. Selama dia diam, dia tidak akan mengekspos dirinya sendiri. Kupikir aku melihatmu. Tidak apa-apa. Mulut Fang Yu memunculkan senyuman sinis, dan tangan ajaibnya meraih ke depan. Pria itu segera merasakan kekuatan besar menariknya untuk terbang ke depan. Engah. Pria itu melemparkan dirinya ke depan Fang Yu seperti seekor anjing yang mengunyah lumpur, mimisannya mengalir. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Fang Yu dengan senyuman di wajahnya. Apakah menyenangkan? Fang Yu bertanya. Pria itu berjuang untuk berdiri, tapi tidak bisa bergerak lagi. Sebuah kekuatan menekannya dengan keras, dan itu menjadi semakin berat. Saat ini, pria itu masih belum tahu di mana dia telah menendang lempengan besinya. Fang Yu di depannya benar-benar dapat melihatnya, dan kekuatannya jauh di atasnya. Dia mengangkat kepalanya dengan keras dan memohon belas kasihan, ya, Tuan, saya baru saja kehilangan akal untuk sementara waktu, tolong biarkan saya pergi. Lepaskan Anda bertanya padanya apakah dia akan setuju. Fang Yu menoleh untuk melihat Tang Xiaorou yang tertegun. Tang Xiaorou tidak bereaksi saat ini, apa yang terjadi? Bukankah Fang Yu pernah melihat pria ini sebelumnya? Kenapa kamu melakukannya tiba-tiba? Kamu membuat orang takut hingga menangis dan matanya bengkak, bagaimana aku bisa dengan mudah melepaskanmu? Fang Yu tersenyum. Saat berbicara, tekanan yang diberikan pada pria itu sedikit lebih berat. Pria itu menjerit kesakitan. Sejak siang hari, tidak ada orang lain yang melewati jalan ini. Oleh karena itu, teriakan pria tersebut tidak berpengaruh. Tuan, saya adalah petugas dari kultus penyihir. Tolong lihat juga wajah uskup dan ampuni saya sekali saja. Seseorang tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan lumpuh meskipun dia tidak mati. Oleh karena itu, dia hanya dapat mencoba segala cara untuk melarikan diri. Jika Fang Yu kebetulan mengetahui kultus dewa penyihir, dia mungkin akan selamat. Benar saja, setelah mendengar perkataan pria itu, tekanan pada tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ringan. Apakah kamu anggota dari sekte bertuah? Fang Yu bertanya, sedikit mengangkat alisnya. Ya, saya sekretaris sekte penyihir cabang ibu kota selatan. Nama saya Liang Manhao. Pria itu mengangguk dan berkata, cabang selatan. Fang Yu merenung sejenak. Liang Manhao tahu bahwa kata-katanya berhasil. Fang Yu benar-benar tahu kultus dewa penyihir. Tuan, saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Terlihat di hadapan ilmu sihir. Fang Yu tersenyum dan berkata, oke,
kamu hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan, dan aku akan melepaskanmu. Bagus, bagus. Aku harus tahu segalanya. Liang Manhao berkata sambil tersenyum gembira. Di mana alamat cabang selatanmu? Fang Yu bertanya. Ya, ini. Ekspresi Liang Manhao berubah. Dia tidak menyangka bahwa ketika Fang Yu bertanya, ajaran apa yang secara ketat tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Apalagi dalam 2 atau 3 bulan terakhir, larangan tersebut semakin ketat. Tetapi jika dia tidak menjawab pertanyaan Fang Yu sekarang, dia harus menderita. Di gunung di pinggiran ibu kota selatan. Setelah mengambil keputusan, Liang Haohao menjawab dengan samar. Fang Yu tahu bahwa Liang Haohao tidak jelas, tetapi terus bertanya, lalu di mana markas sekte Dewa Penyihirmu? Ini, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Saya hanya seorang petugas di cabang, dan posisi saya sangat rendah dalam mengajar, kata Liang Manhao dengan ekspresi pahit. Nah, pertanyaan terakhir, kenapa kamu berpura-pura menakutkan? Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Liang Haohao tanpa sadar melirik Tang Xiaorou yang berdiri di samping Fang Yu. Sejujurnya, dia berpura-pura menakuti Tang Xiaorou dengan berpura-pura menjadi hantu. Awalnya, dia hanya ingin melihat kecantikan Tang Xiaorou. Tapi setelah itu, Tang Xiaorou ingin mencari pelayan untuk mengantarnya pergi, jadi dia menggunakan teknik penyembunyian yang baru dia pelajari. Efek setelah bersembunyi sangat signifikan. Tang Xiaorou sangat ketakutan hingga Qihun kehilangan 6 jiwa. Setelah itu, minat Liang Haohao juga meningkat, mengikuti Tang Xiaorou, ingin mencari kesempatan untuk pergi sendiri, dan menjatuhkannya. Tapi ide ini tidak bisa diungkapkan. Jika Fang Yu bukan pacar gadis ini, dia akan menjadi pengawal. Mengucapkan pikiran yang sebenarnya pasti akan menimbulkan siksaan. Aku baru mempelajari teknik tembus pandang, aku ingin mencobanya. Sama sekali tidak ada niat jahat, kata Liang Haohao hati-hati. Siapa yang mengajarimu teknik ini? Fang Yu bertanya. Ya, itu adalah orang suci di gereja kita. Jawab Liang Haohao. Santo. Fang Yu mengerutkan kening. Liang Manhao menyadari bahwa dia telah bocor lagi. Namun, Fang Yu tidak terus bertanya tentang masalah ini, yang membuatnya bernapas lega. Tuan, saya telah menjawab semua pertanyaan Anda, bisakah Anda melepaskan saya? Liang Haohao bertanya penuh harap. Tentu saja tidak. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Tak satu pun dari 3 jawabanmu benar. Kali ini, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkannya ke dahi Liang Manhao. Ujung jari memancarkan cahaya putih. Mata Liang Manhao langsung menjadi kusam. Fang Yu memasuki jiwa Liang Manhao dan mencari ingatannya. Segera, Fang Yu melihat pemandangan. Selain beberapa hal sepele dalam hidup, beberapa poin kenangan penting adalah kenangan Liang Manhao ketika dia bergabung dengan Sekte Dewa Penyihir dan kenangan pertemuan baru-baru ini di dalam gereja. Kenangan pertama tidak begitu berharga, namun ingatan kedua membuat Fang Yu cukup prihatin. Dalam ingatan ini, Liang Haohao berdiri di antara sekelompok jemaah yang berpakaian seperti dia. Dan di depan mereka, berdiri 2 pria berjubah ungu. Di antara 2 pria berjubah ungu ini, ada sosok lain yang berdiri. Orang ini mengenakan jubah putih bersih dengan punggung menghadap semua orang. Dilihat dari bentuk tubuhnya, orang tersebut berjenis kelamin perempuan. Orang suci itu akan melakukan tugas yang sangat penting di Nandu. Baru-baru ini, perhatian, semuanya, selama periode waktu ini, Anda tidak boleh mengungkapkan identitas Anda. Dimanapun Anda berada, hadapi siapapun. Kecuali pihak lain adalah anggota gereja, kamu tidak akan pernah ketahuan. Jangan ungkapkan apapun tentang sekte ini, kata salah satu orang berjubah ungu. Selain itu, orang suci terkadang membutuhkan bantuanmu. Tidak peduli perintah apa yang dia berikan, kamu harus segera melaksanakannya. Jangan mengabaikan. Pria berjubah ungu itu terus berkata gelombang www.novelringan.com gelombang mengerti. Semua orang yang hadir menjawab serentak. Oke, selanjutnya, orang suci itu akan mengajarimu sebuah teknik. Kamu harus mendengarkan baik-baik, pria berjubah ungu itu melanjutkan. Kemudian, orang suci itu yang berbicara. Suaranya terdengar netral, seolah-olah telah disamarkan. Dan yang dia katakan adalah semua tentang formula rahasia. Setelah mengajarkan mantra ini, orang suci itu pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berbalik, menunjukkan wajahnya. Setelah membaca ingatan ini, Fang Yu dengan santai memindai kenangan lain tentang Manhao Liang.
Dari ingatan yang terpisah-pisah ini, Fang Yu tahu bahwa ada banyak yang disebut perwira seperti Liang Manhao di cabang Nandu. Para pegawai ini semuanya adalah tokoh baik di dunia sekuler. Ada yang presiden perusahaan, ada yang elit di industri keuangan. Misalnya, Liang Manhao adalah pemilik perusahaan dekorasi. Para petugas ini tersebar di semua lapisan masyarakat, dan efek gabungannya tidak kecil. Mungkin inilah yang dikatakan pria berjubah ungu, alasan mengapa orang suci itu mungkin membutuhkan bantuan dari orang-orang ini. Fang Yu menghapus ingatan Liang Hao hari ini, dan kemudian menarik kesadaran spiritualnya. Dia berdiri dan menendang Liang Hao pergi. Liang Hao jatuh ke tanah dan pingsan, hidungnya berdarah di seluruh wajahnya. Ayo pergi, Fang Yu berkata kepada Tang Xiaorou, dan pada saat yang sama berbalik dan pergi. Sein, saat Fang Yu berjalan, dia mengingat bagian belakang pakaian putih dalam ingatan Liang Manhao. Sosok ini entah kenapa memberinya perasaan familiar. Siapa ini? Fang Yu mengambil beberapa langkah, dan kerutan di dahinya tiba-tiba terentang. Ternyata itu dia, bab 336, Ahli Ramalan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu terus berjalan maju, Tang Xiaorou mengikutinya dari dekat. Fang Yu, yang tadi, apakah itu benar-benar bukan hantu? Tang Xiaorou bertanya dengan rasa takut yang masih ada. Tidak, Fang Yu berkata sambil melihat ke arah Tang Xiaorou. Tetapi mengapa pelayan itu tidak bisa melihatnya sebelumnya? Tang Xiaorou bertanya, bukankah dia baru saja mengatakannya? Dia menggunakan teknik penyembunyian. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Tang Xiaorou mengangguk seolah mengerti atau tidak, dan setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba teringat sesuatu, mengangkat kepalanya dan bertanya, Fang Yu, apakah kamu melihat pria ini pertama kali? Ya, jawab Fang Yu. Kalau begitu kamu sengaja ingin membodohiku. Tang Xiaorou mengertakkan gigi setelah mencoba memahami. Mengingat adegan di mana dia gemetar ketakutan dan menangis di pelukannya sambil memegang Fang Yu, Tang Xiaorou merasa malu dan wajahnya semerah apel. Fang Yu tidak terburu-buru untuk kembali ke apartemen setelah dia kenyang, siap untuk berjalan-jalan. Tang Xiaorou berjalan di samping Fang Yu. Langkah keduanya tidak terburu-buru atau lambat, terutama Tang Xiaorou yang masih merasa malu saat ini, sedikit menundukkan kepalanya, pipinya memerah. Di mata orang yang lewat, inilah pasangan muda yang baru saja jatuh cinta dan usianya masih sangat muda. Setelah beberapa saat, Tang Xiaorou lepas dari rasa malu di hatinya. Dia mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu di sampingnya, dan bertanya dengan suara rendah, Fang Yu, apa yang ingin kamu lakukan jika kamu tidak kuliah? Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu melirik Tang Xiaorou dan berkata, ada banyak yang harus kulakukan. Bagaimana kamu bisa melakukan banyak hal di usiamu? Belajar adalah prioritas utama, Tang Xiaorou berkata dengan serius. Mempelajari. Fang Yu mempelajari semua pengetahuan yang bisa dia pelajari ribuan tahun yang lalu. Kini pengetahuan di sekolah menengah dan universitas tersebut baginya sama membosankannya dengan buku anak-anak. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu memandang Tang Xiaorou dan berkata, saya pulang, jangan ikuti saya. Siapa yang mengikutimu? Tang Xiaorou mendengus dan berkata, saya baru saja mengirim pesan teks kepada saudara laki-laki saya dan memintanya untuk menjemput saya. Dia akan segera tiba di sana. Tidak lama setelah Tang Xiaorou selesai berbicara, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam berhenti di pinggir jalan. Tang Feng turun dari kursi pengemudi, melihat Fang Yu, dan bergegas maju. Sayang Dr. Fang, halo. Tang Feng berkata dengan hormat. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tang Feng memandang Tang Xiaorou, hanya untuk menemukan bahwa rongga mata Tang Xiaorou sedikit merah dan bengkak, dan dia sepertinya menangis. Xiaorou, ada apa denganmu? Tang Feng bertanya dengan bingung. Dia baru saja bertemu hantu dan sangat ketakutan hingga dia menangis. Jika kamu melihat adegan itu. Fang Yu tersenyum. Fang Yu, Tang Xiaorou menghentakkan kakinya karena marah, wajahnya memerah. Aku pergi, sampai jumpa lagi. Fang Yu melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Dr. Fang, apakah Anda ingin duduk di rumah kami? Tidak jauh dari sini, teriak Tang Feng di belakangnya. Lain kali, Fang Yu berkata tanpa menoleh. Sosok punggung Fang Yu perlahan menghilang dari pandangan. Tang Feng menoleh ke arah Tang Xiaorou,
dan bertanya dengan prihatin, "Xiaorou, Dokter Jenius Fang berkata kamu baru saja bertemu." Petik 2. Tidak, jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Tang Xiaorou merasa malu dan kesal, menghentakkan kakinya dengan keras, dan berjalan ke mobil. Tang Feng menatap adiknya dengan tatapan kosong, tidak tahu kenapa. Fang Yu tidak langsung kembali ke apartemen, tetapi terus berjalan perlahan di jalan. Dia sedang memikirkan informasi yang dia dapatkan dari ingatan Liang Wanhao. Sorceress, lakukan tugas yang sangat penting. Jika spekulasi Fang Yu tidak salah, tugas yang sangat penting dari Sorcerer Saintes ditujukan padanya. Namun, Fang Yu sangat ingin tahu tentang apa yang pihak lain ingin lakukan padanya. Namun Fang Yu tidak perlu khawatir, apalagi berinisiatif menyerang. Karena pihak lain pasti akan mengirimkannya ke pintu lagi. Pada saat itu, Fang Yu akan dapat mempelajari segala sesuatu tentang sekte bertuah. Fang Yu berjalan perlahan ke depan, melewati sebuah bar. Saat itu sekitar jam 2 siang, dan sebagian besar bar tutup. Tapi bar ini berbeda, meski sudah siang, bar sudah buka dan masih banyak tamu. Banyak mobil mewah mahal dan beberapa motor super modifikasi terparkir di depan pintu. Fang Yu berhenti di pintu masuk bar ini dan malah berjalan ke dalam bar. Itu bukan karena aku ingin minum, tapi karena aku masuk ke dalam bar, dan ada nafas yang aneh. Nafas ini seperti nafas seorang biksu, tapi belum sepenuhnya. Pada saat yang sama, nafas ini mengalami fluktuasi yang besar, kuat untuk sementara dan lemah untuk sementara. Fang Yu masuk ke bar. Begitu masuk, Anda bisa merasakan suasana yang benar-benar berbeda. Meskipun matahari terik di luar, ada cahaya redup di dalam bar. Ruang barnya sangat luas, dengan lantai dansa yang terang benderang di tengahnya. Dan berbagai dek di samping lantai dansa. Namun saat ini, hanya ada sedikit tamu di dek. Hampir semua tamu berada di lantai dansa, namun mereka tidak menari, melainkan berkumpul dan menonton sesuatu. Fang Yu berdiri di tempat, melepaskan kesadaran spiritualnya sedikit, dan melihat lusinan tamu dikelilingi oleh lapisan-lapisan. Ada seorang wanita parubaya mengenakan jubah biru muda dan menutupi rambutnya dengan kain hitam, hanya memperlihatkan satu wajah. Napas aneh itu bukan berasal dari wanita ini, tetapi apa yang dilakukan wanita ini membangkitkan minat Fang Yu. Di depan wanita ini, ada sebuah meja kecil. Ada kartu seukuran telapak tangan di atas meja, dan 3 kartu diletakkan di atas meja di seberang para tamu. Ada pola bintang berwarna tembaga di bagian belakang kartu ini, dan satu lagi berwarna hitam murni. Dari ketiga kartu ini, silakan ambil satu sesuka hati, kata wanita itu. Tamu itu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil kartu tengah. Wanita itu mengulurkan tangan dan mengambil kartu tersebut, melihatnya, lalu membalik kartu tersebut dan menunjukkan isi kartu tersebut kepada para tamu di depannya. Isi kartunya adalah potret seorang pejuang yang memegang perisai dan pedang. Dan di bawah potret itu ada simbol aneh. "Tuan, Anda tidak perlu menunjukkan kepada saya isi kartu itu. Lagi pula saya tidak dapat memahaminya. Katakan saja hasilnya. Akankah bisnis yang akan saya bicarakan baru-baru ini berhasil?" Tamu itu bertanya dengan tidak sabar. Wanita yang dipanggil Master menutupi kartu di atas meja, lalu menatap lurus ke wajah tamu itu. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Akan ada sedikit kesulitan di tengahnya, tapi selama Anda mengikuti ide awal, bisnis ini bisa berhasil dinegosiasikan." "Bagus sekali, terima kasih guru karena telah mengarahkan saya pergi." Tamu itu berdiri dengan gembira, mengeluarkan beberapa tumpukan uang kertas dari tas yang dibawanya, dan menaruhnya di atas meja. "Tuan, ini hadiah untukmu, tolong beritahu kamu untuk menerimanya," kata tamu itu. Wanita itu mengangguk ringan, tidak berbicara, dan dengan lembut menjabat tangannya ke depan, dan tumpukan uang kertas di atas meja menghilang. Keterampilan magis seperti itu membuat para penonton berseru, "Tuan, bantu aku melihatnya, aku ingin menguji cinta. Aku di sini dulu, aku ingin menguji peruntunganku, aku akan membeli saham baru-baru ini. Jauhkan dari semuanya gelombang www.novelringan.com gelombang biarkan aku yang duluan." Situasinya sedikit kacau, dan para penonton berebut ramalan. Pada saat ini, di deck VIP di lantai 2 bar, seorang wanita dengan sosok berapi-api dan sosok glamor yang memukau memandang kerumunan gila di lantai dansa di bawah tanpa ekspresi. Seorang pria berjas dan sepatu kulit berdiri di sampingnya dan bertanya dengan lembut, "Tuan, sejak kemunculan yang disebut Tuan ini,
tujuan para tamu yang datang ke bar kami telah berubah, bukan untuk minum. Wanita itu melirik pria di sampingnya. Karena Eliner, mata wanita menjadi sangat menarik. Bahkan seorang pria yang telah bekerja untuk wanita selama bertahun-tahun pun mau tidak mau menelan ludahnya. Sungguh cantik alami. Wanita itu membuka sedikit bibir merahnya, dan berkata dengan suara magnetis, 60% dari pendapatan harian tuan ini adalah milik kita. Jika tidak, menurut Anda mengapa saya akan menahannya di sini? 60%. Dengan rasio setinggi itu, tuan ini sebenarnya bersedia, kata pria itu dengan linglung. Ya, dia berjanji dengan begitu mudahnya sehingga membuatku sedikit menyesal, kata wanita itu sambil tersenyum menawan. Lalu, 60% dari penghasilan hariannya, kira-kira berapa? Pria itu bertanya. Itu tergantung suasana hatinya. Terkadang dia bisa membantu lusinan orang dalam ramalan setiap hari, tapi terkadang dia hanya membantu beberapa orang dalam ramalan. Namun, alasan mengapa saya menahannya di sini, tentu saja penghasilannya besar. Dia ada di sini. Cabang kami telah beroperasi kurang dari 10 hari dan telah memberi kami pendapatan lebih dari 2 juta. Ini adalah pendapatan murni tanpa biaya apapun. Wanita itu tertawa, bab 337/1 pil. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Lee Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Pendapatan bersih 2 juta, sungguh luar biasa. Pria itu berkata dengan heran. Siapa yang membuat master ini memprediksi dengan akurat? Kata wanita itu. Tuan, Anda juga memintanya untuk meramal. Pria itu bertanya, iya, tapi jangan tanya isinya, saya hanya bisa bilang kalau hasilnya sangat akurat. Kata wanita itu sambil memegang segelas anggur berkualitas tinggi, dan menyesapnya. Saat keduanya berbicara, ahli peramal di tengah lantai dansa sedikit mengernyit, terlihat sedikit tidak sabar pada para tamu di sekitarnya. Kecuali seorang pejuang setengah jam yang lalu, semua manusia duniawi mengelilinginya, yang membuatnya sedikit bosan. Tujuan sebenarnya dari ramalannya bukanlah untuk menghasilkan uang. Sekalipun orang-orang biasa ini memberinya lebih banyak uang, dia tidak tertarik. Saat ini, wanita itu tiba-tiba merasa sedikit aneh dan wajahnya sedikit berubah. Dia melihat ke depan dan menunjuk langsung ke arah Fang Yu di belakang kerumunan penonton. Ada beberapa lapisan tembok manusia antara dia dan Fang Yu, dan secara teoritis mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Namun kesadaran ilahi keduanya bertemu di udara dan saling memandang. Ini adalah seorang pejuang. Ada kilatan cahaya di mata wanita itu. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk meja dengan ringan. Para tamu di sekitarnya langsung tenang. Tolong menyerah sedikit. Wanita itu memberi isyarat kepada sekelompok tamu di depan untuk menyebar di kedua sisi. Atas permintaan sang majikan, para tamu ini tentu saja tidak berani mengabaikannya, dan segera menyerah. Saat ini, wanita itu bisa melihat Fang Yu duduk di dek terpencil. Tuan ini, saya dapat merasakan Anda memiliki banyak masalah. Apakah Anda ingin saya meramal untuk Anda sekali? Gratis. Wanita itu tersenyum. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, para tamu di sekitar memandang ke arah Fang Yu. Dapat secara aktif meminta master untuk mengirimkan undangan ramalan, dan gratis. Orang ini tidak sederhana. Fang Yu memandang wanita itu dan sedikit menyipitkan matanya. Setelah memikirkannya, dia berdiri dan berjalan menuju wanita itu. Dia tentu saja tidak percaya pada apa yang disebut ramalan masa depan. Jika Anda tidak membicarakannya dari sudut pandang teknik sihir, Anda hanya membicarakannya dari teori-teori ilmiah saat ini. Meramal juga tidak bisa dipertahankan. Tapi Fang Yu sangat penasaran, mengapa wanita ini meninggalkan begitu banyak tamu kaya, dan malah memberinya ramalan gratis. Fang Yu berjalan ke meja wanita itu dan duduk. Setelah Fang Yu duduk, wanita itu mengambil tumpukan kartu di depannya. Setelah beberapa saat, dia menarik 3 kartu satu persatu dan meletakkannya di depan Fang Yu. Silakan pilih kartu apa saja, kata wanita itu. Tidakkah kamu perlu bertanya padaku apa yang ingin aku ramalan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak, kamu hanya perlu mengambil kartu sesuka hati, dan aku bisa mengetahui keinginanmu yang sebenarnya di dalam hatimu. Wanita itu berkata perlahan, itu cukup berpura-pura. Fang Yu berhenti berbicara dan mengulurkan tangan dan mengambil sebuah kartu. Wanita itu segera mengambil kartu itu, melihatnya sekilas, lalu menatap Fang Yu, dan berkata, kamu adalah seorang pejuang.
Yang paling kamu inginkan adalah mendapatkan kekuatan tanpa akhir. Dan menjadi lebih kuat. Petik 2. Tunggu. Fang Yu langsung menyela wanita itu, saya tidak mendambakan kekuasaan. Wanita itu sedikit mengernyit. Retorikanya dapat dikatakan kepada pejuang manapun. Karena setiap orang yang berlatih pencaksilat pasti ingin menjadi lebih kuat, apapun bidangnya. Tetapi hanya Fang Yu, yang berada di alam bawaan, yang secara langsung menyangkal hal ini, yang membuatnya sedikit tidak terduga. Para tamu di sekitar memandang Fang Yu dengan mata terbelalak. Biarpun anak ini menginterupsi kesimpulan tuannya, dia tetap menyangkalnya secara langsung. Apakah dia datang untuk menghancurkan tempat kejadian? Ku bilang, ini adalah keinginan paling sejati di hatimu, kamu sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Kata wanita itu. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu tidak bisa menahan senyum, dan berkata, baiklah, teruslah berkata. Wanita itu memandang Fang Yu dengan wajah sembrono, ekspresinya sedikit suram. Namun, dia masih harus menyelesaikan tugasnya, dan hanya bisa menyembunyikan ketidaksenangan di wajahnya. Aku bisa memberimu cara untuk menjadi lebih kuat, tapi kamu harus menjaga hati yang tulus. Wanita itu melanjutkan. Mendengar kalimat ini, Fang Yu tahu bahwa pihak lain telah menyampaikan maksudnya. Bagaimana menjadi lebih kuat? Fang Yu pura-pura tertarik. Melihat umpan Fang Yu, wajah wanita itu mereda, dan dia berkata, saya punya pil di tangan saya. Selama Anda meminumnya, Anda dapat mengaktifkan potensi seni bela diri Anda, membiarkan Anda mencapai batas pribadi Anda dan menjadi lebih kuat. Petik 2. Oh, pilnya. Fang Yu mengangkat alisnya. Ya, kata wanita itu sambil mengulurkan tangannya ke bawah meja, lalu mengangkat tangannya. Sudah ada pil hitam di tangannya. Dia meletakkan pil itu di depan Fang Yu dan berkata, ambil kembali pil ini, temukan waktu dan tempat yang tepat untuk meminumnya, dan kamu dapat mewujudkan keinginan batinmu. Apakah pil ini sungguh menakjubkan? Fang Yu bertanya sambil mengambil pil itu. Saya tidak pernah berbohong. Wanita itu berkata perlahan, dengan gaya perih. Bagaimana jika pil ini beracun? Fang Yu bertanya lagi. Mendengar ini, wanita itu mengerutkan kening. Adapun para tamu di sekitar, mereka tidak dapat menahannya lagi dan mulai menyerang Fang Yu. Sial, anakmu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Tuannya penuh kasih sayang, dan dia memberimu ramalan secara gratis dan memberimu pil gratis. Kamu masih punya banyak pertanyaan. Ya, seberapa akurat ramalan sang master? Kita semua di sini telah melihatnya. Dalam beberapa hari terakhir, berapa banyak orang yang meminum pil dan pergi. Jangan khawatir, apa yang kamu pertanyakan. Percaya atau tidak, bangun dan pergi. Jangan buang waktu semua orang. Kita harus meramal. Dalam kelompok perang salib ini, Fang Yu mengepalkan pil di tangannya, menatap wanita itu, berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Kenapa anak ini terlihat seperti anak laki-laki yang terpana? Kamu bisa laris manis kalau harganya murah. Di dek VIP di lantai 2, pria itu menatap Fang Yu di bawah, mengerutkan kening dan berkata, mungkin mahasiswa dari universitas manapun. Mahasiswa muda memang seperti itu sekarang. Mereka suka menahan diri, tapi dia pasti akan memakan pil itu ketika dia menoleh ke belakang. Wanita itu tersenyum ringan dan berkata, pilnya telah dikirim, dan tugas wanita itu hari ini dianggap selesai. Orang lain yang hadir semuanya manusia tanpa dasar seni bela diri, jadi tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Wanita itu berdiri dan meletakkan kartu-kartu itu di atas meja. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, wajah mereka menjadi cemas. Tuan, apakah Anda tidak melanjutkan ramalan? Seseorang bertanya dengan keras. Aku sedikit lelah, kembalilah besok. Kata wanita itu sambil berjalan perlahan ke luar bar. Meski tamu-tamu ini cemas, mereka tidak berani menghalangi jalan wanita itu. Hanya saja pandangan mereka terhadap Fang Yu yang duduk di geladak bahkan lebih buruk. Siswa muda inilah yang menyia-nyiakan salah satu tempat ramalannya. Wanita itu langsung meninggalkan bar. Fang Yu melihat ke belakang wanita itu, mengambil pil di tangannya, dan berjalan keluar bar. Saat dia berjalan, dia mengamati pil di tangannya. Ada nafas lain di dalam pil ini. Nafas seperti ini bukanlah benda mati, melainkan makhluk hidup. Artinya gelombang www.novelringan.com gelombang pil ini tidak terbuat dari bahan obat. Fang Yu berpikir sejenak, meremas pil itu dengan 2 jari, dan dengan lembut mengerahkan kekuatan. Retakan,
Kotak pil itu dengan mudah dihancurkan oleh Fang Yu. Kemudian, Fang Yu melihat apa yang ada di dalam pil itu. Seekor serangga hitam meringkuk. Cacing ini bentuknya mirip dengan cacing tanah, namun ukurannya lebih kecil dan berwarna gelap. Setelah kasusnya dibongkar, tiba-tiba tampak ketakutan dan terpelintir. Ia melompat ke tangan Fang Yu dan mengebor ke telapak tangan Fang Yu, sepertinya ingin menembus tubuh Fang Yu. Tapi itu mengebor dengan putus asa dan tidak bisa masuk ke dalamnya. Fang Yu mengambil serangga itu dan mengamatinya dengan cermat. Jelas sekali, bak ini bukanlah hal yang baik. Fang Yu bisa merasakan roh jahat dan energi kematian dari tubuhnya. Dari sudut pandang penampilan, cacing ini agak mirip dengan pemakan jiwa yang pernah dilihat Fang Yu sebelumnya. Soul Eater, seperti namanya, bisa melahap jiwa. Dan wanita itu baru saja mengatakan bahwa setelah meminum pil ini, dia bisa menjadi lebih kuat. Fang Yu sedikit mengernyit, berpikir. Pada saat ini, di bar belakang, nafas yang kuat dan lemah tiba-tiba melonjak. Fang Yu mengerutkan kening. Karena apa yang disebut master itu, setelah Fang Yu memasuki bar, dia tiba-tiba melupakan nafas aneh yang mendorongnya untuk memasuki bar. Sekarang, nafas itu telah melonjak hingga ekstrim. Jadi ini ya. Fang Yu langsung memahami efek pil ini dan tujuan wanita itu. Wow, ujung jari Fang Yu terangkat dengan kumpulan energi sejati, dan cacing itu terbakar sampai mati dalam sekejap. Lalu Fang Yu berbalik dan berjalan ke bar, bab 338, menghilang begitu saja. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Boom, saat ini, terjadi ledakan di bar. Dinding kamar mandi bar langsung pecah. Ledakan yang tiba-tiba tersebut membuat para tamu di bar tersebut ketakutan dan berteriak berulang kali. Hahaha, aku benar-benar menjadi lebih kuat. Aku benar-benar menjadi lebih kuat. Di dalam kamar mandi, terdengar tawa gila. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari tembok yang meledak. Semua orang melihat sosok ini, dan kemudian banyak tamu wanita yang langsung ketakutan dan berteriak. Ini adalah pria dengan otot yang menjulang tinggi. Dia berdiri di tempat, tingginya hampir 2 meter, dan setiap inci daging dan darahnya membengkak, dan pembuluh darahnya muncul. Dilihat dari bajunya yang robek, terlihat jelas bahwa dia sebelumnya tidak sebesar itu. Namun selain sosoknya yang membengkak, yang paling mengharukan dan menakutkan adalah wajah pria tersebut. Saat ini, wajah pria ini sama sekali tidak seperti manusia, tapi lebih seperti monster. Matanya merah darah, beberapa taring menonjol dari mulutnya, dan hidungnya busuk dan cekung. Tepat ketika semua orang takut untuk berdiri diam, monster itu tiba-tiba bergegas menuju bar depan. Ledakan, seluruh bar, dengan segala jenis alkohol di dalamnya, semuanya meledak. Bartender dan pelayan di bar tidak dapat mengelak dan tersingkir. Kekuatan tabrakan ini tidaklah kecil. Kedua bartender dan pelayan itu langsung terkena muntahan darah, dan mereka terbang beberapa meter jauhnya, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Setelah beberapa detik hening, semua orang kembali sadar, berteriak berulang kali, dan melarikan diri satu demi satu. Wanita yang berada di deck VIP di lantai 2 itu pucat, dan buru-buru berkata kepada pria di sebelahnya, biarkan pengawal dan penjaga keamanan masuk. Tuan, jangan gugup, saya akan menjagamu. Pria itu tampak serius, mengeluarkan ponselnya, dan mengirimkan sinyal. Hahaha, kali ini adalah kekuatan Wu Zhenfengku yang sebenarnya. Pria mirip monster itu mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, sambil dengan ceroboh menghancurkan semua benda di sekitarnya. Kekuatannya begitu kuat hingga dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menghancurkan lantai dansa. Melihat kerumunan yang melarikan diri, semburan haus darah keluar dari monster itu. Dia sekarang penuh dengan haus darah, kekerasan, dan pembunuhan. Dia telah memperoleh kekuatan terkuat, dan sekarang dia maha kuasa, dan dia bukan lagi prajurit 10 dan sebelumnya. Membunuh. Dia ingin membunuh. Hatinya menyuruhnya untuk membunuh semua orang yang hadir. Saat ini, sekelompok pengawal berjas dan sepatu kulit bergegas masuk ke bar, semuanya memegang pistol. Mereka melihat orang seperti monster di depan mereka, ekspresi mereka berubah, dan mereka menembak satu demi satu. Engah, engah, engah. Peluru itu menembak tubuh Wu Zhenfeng, memercikkan percikan api, tetapi tidak meninggalkan luka sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Wanita dan pria di lantai 2 mengubah wajah mereka saat melihat pemandangan ini.
Peluru pun tidak bisa melukai monster ini, bagaimana cara menghadapinya? Pada saat ini, Wu Zhenfeng di bawah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke tempat wanita itu berada. Wanita, wanita baik, Wu Zhenfeng menyeringai, senyumnya meresap. Dengan kata-kata, dia tiba-tiba menendang kakinya, dan dia melompat dan terbang ke arah wanita itu. Apa? Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Pria di sampingnya segera melompat keluar. Tuan, Anda segera menemukan kesempatan untuk pergi dari sini. Beritahu asosiasi Huaibei Budo dan biarkan mereka mengirim seseorang untuk menangani monster ini. Pria itu berteriak, Archie. Wanita itu berteriak pucat. Archie hanya memiliki basis budidaya master setengah langkah, jadi jelas dia tidak akan menjadi lawan monster di depannya ini. Archie bergegas ke depan monster itu, mengambil kursi di sebelahnya, dan melemparkannya ke monster itu. Dia ingin mengalihkan perhatian monster itu pada dirinya sendiri dan memberikan waktu bagi wanita itu untuk melarikan diri. Tapi yang tidak dia duga adalah Wu Zhenfeng mengabaikannya sama sekali dan tetap bergegas menuju wanita itu. Kemudian, Wu Zhenfeng melompat dan langsung melompat ke lantai 2, di depan wanita itu. Sang penyelenggara, Archie berteriak, mencoba untuk bergegas ke depan, tetapi aura menakutkan yang terpancar dari tubuh Wu Zhenfeng membuatnya menjauh. Ketakutan di hatinya memberitahunya bahwa jika dia bergegas maju, Wu Zhenfeng akan menamparnya ke dalam saus daging. Wanita itu sudah duduk lemas di tanah, memandang Wu Zhenfeng di depannya, tubuhnya gemetar hebat. Dia belum pernah merasa begitu takut dalam hidupnya. Wu Zhenfeng mengulurkan tangan kanannya, mencoba meraih wanita itu. Wanita itu menutup matanya dengan putus asa. Tampaknya bak tersebut tidak hanya membuat orang lebih kuat, tapi juga membuat mereka lebih besar. Saat ini, suara malas terdengar. Hati wanita itu kaget, dia membuka matanya dan melihat sosok muncul di belakang Wu Zhenfeng. Itu adalah Fang Yu yang baru saja dia temui. Mendengar suara yang tiba-tiba ini, Wu Zhenfeng tiba-tiba menoleh dan meninju Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan dengan mudah memblokir pukulannya, lalu meraih tinju Wu Zhenfeng dan menggoyangkannya kembali. Ledakan, Wu Zhenfeng, yang berukuran 2 kali lipat orang normal. Apa? Wu Zhenfeng menjerit kesakitan, berjuang untuk bangun. Kekuatanmu sendiri terlalu lemah, dan kemauanmu tidak cukup baik untuk dikendalikan sepenuhnya oleh serangga itu. Bahkan jika kamu memaksakan kekuatanmu untuk meningkat, akan tetap seperti itu. Fang Yu berkata dengan ringan, lalu membanting Wu Zhenfeng lagi. Bang, 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 Fang Yu meraih Wu Zhenfeng dan jatuh ke tanah beberapa kali berturut-turut. Orang-orang di sekitar menyaksikan adegan ini dengan tatapan kosong. Fang Yu, yang kurus, meraih Wu Zhenfeng yang seperti raksasa kecil dengan satu tangan, menjentikannya ke atas lagi dan lagi, lalu menghantam tanah. Pada saat ini, Wu Zhenfeng, yang tidak lagi memiliki gengsi sebelumnya, menjerit. Sebuah lubang dihempaskan ke tanah. Setelah hampir 10 pemukulan berturut-turut, Wu Zhenfeng benar-benar kehilangan gerakannya. Dia berlumuran darah dan tidak bisa melihat wajah aslinya. Fang Yu membalikkan tubuhnya, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan menyapu seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, seekor cacing hitam keluar dari rongga mata Wu Zhenfeng dan dengan cepat melarikan diri keluar. Fang Yu menunjuk serangga itu. Menusuk, cahaya keemasan menyala, dan serangga itu menghilang seketika. Pada saat ini, sosok Wu Zhenfeng yang membengkak perlahan menyusut. Otot-otot seperti baja itu langsung roboh, dan terlihat sangat mengalir. Seluruh bar terdiam, semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang pulih. Wanita yang duduk di belakang, menatap sosok Fang Yu di depannya dengan tatapan kosong, matanya penuh air mata, tetapi matanya penuh dengan emosi yang aneh. Fang Yu menatap tubuh Wu Zhenfeng, mengerutkan kening. Baru saja, ketika kesadarannya menyapu tubuh Wu Zhenfeng, dia menemukan sesuatu yang sangat istimewa. Itu adalah daging dan darah di tubuh Wu Zhenfeng, yang telah rusak total. Setiap inci kulitnya tersangkut zat hitam. Zat hitam ini dibentuk oleh serangga itu. Ketika bahaya dirasakan, materi hitam itu langsung mengembun dan berubah kembali menjadi cacing, keluar dari tubuh Wu Zhenfeng, mencoba melarikan diri. Bak apa ini? Fang Yu bingung. Halo Pak, saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang wanita itu berjuang untuk berdiri dan berjalan ke tubuh Fang Yu. Fang Yu melirik wanita itu, lalu menoleh dengan cepat. Meskipun wanita itu sangat cantik, pikirannya masih tertuju pada serangga dan dia tidak peduli sama sekali.
Rahmat Tuan yang menyelamatkan nyawa, Luosi pasti akan mengingatnya, kata wanita itu, melihat profil Fang Yu, matanya bersinar terang. Pikiran Fang Yu terputus, dia memandang Luosi, mengerutkan kening dan bertanya, orang ini seharusnya menjadi tamu di toko Anda, dan dia meminum pil yang diberikan oleh tuan itu, kan? Luosi melirik mayat itu, wajahnya pucat, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku tahu. Saat ini, seorang tamu yang melarikan diri ke pintu masuk bar keluar dan berkata dengan keras. Dia baru saja mengatakan bahwa namanya Wu Zhenfeng, dan dia memang bisa mengenalinya dari pakaiannya. Sekitar setengah jam yang lalu, dia meminum pil dari tuannya. Setelah itu, sepertinya dia pergi ke kamar mandi. Tanpa darah, kata, dugaan Fang Yu serupa, yang disebut master itu benar-benar gelisah dan baik hati. Dia datang ke sini untuk ramalan, tujuan sebenarnya adalah menemukan pejuang, dan menipu mereka agar meminum pil yang mengandung serangga aneh, lalu mengendalikan pikiran mereka dan membiarkan mereka melakukan sesuatu. Mengenai apa yang harus dilakukan, Fang Yu masih belum jelas. Sambil memikirkannya, tiba-tiba nafas yang sangat halus muncul dalam sekejap, dan menghilang dalam sekejap. Hampir tidak terlihat, napas ini sangat cepat bahkan Fang Yu tidak dapat melakukan analisis apapun. Nafas ini, Fang Yu hendak berpikir, tapi tiba-tiba menyadari sesuatu, matanya tertegun. Tubuh Wu Zhenfeng, yang terbaring di kakinya, menghilang. Bab 339, Bayangan Besar di Bawah Tanah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Mencuri tubuh di bawah hidungku. Menarik, mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia segera melepaskan kesadaran ilahinya, menyebar ke sekeliling dengan kecepatan tercepat. Dia ingin menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengejar nafas yang baru saja lewat. Meskipun hanya sesaat ketika nafas itu muncul, Fang Yu yakin bahwa nafas itu muncul dari tanah. Oleh karena itu, penyebaran utama kesadaran ilahi Fang Yu juga ada di bawah tanah. Kesadaran ilahi melewati lapisan demi lapisan tanah, melewati banyak makhluk kecil yang tumbuh di bawah tanah. Hanya dalam 2 detik, kesadaran ilahi Fang Yu menembus 800 meter di bawah tanah, mencakup radius hampir 1 kilometer. Namun meski begitu, Fang Yu masih tidak melacak nafas yang baru saja didapatnya. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia mengulurkan tangan kanannya dengan 2 jari, menunjuk ke dahinya. Cahaya keemasan di ujung jarinya muncul, dan kekuatan kesadaran ilahi Fang Yu diperkuat lagi, menyapu seperti gelombang yang dahsyat. Dalam sekejap, area yang dicakup oleh kesadaran ilahi Fang Yu meluas lagi. Rasa ilahi yang bergegas di garis depan akhirnya menarik napas untuk pergi begitu cepat. Lalu, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan. Dia melihat bayangan hitam besar. Di saat yang sama ada roh jahat yang sangat kejam. Garis besar bayangan hitam ini seperti makhluk besar yang meringkuk di bawah tanah. Tapi Fang Yu tidak bisa melihat seperti apa, dia hanya bisa melihat sepasang pupil merah besar dan berongga. Setelah saling memandang sekitar 2 detik, bayangan hitam itu tiba-tiba menghilang. Nafas itu sekali lagi keluar dari kesadaran ilahi Fang Yu. Fang Yu menarik kesadaran ilahinya, tampak bingung. Apa yang dia lihat, yang bisa dipastikan oleh Fang Yu adalah bahwa tubuh Wu Zhenfeng tidak dicuri, tetapi ditelan. Tertelan oleh nafas itu dalam waktu yang sangat singkat. Fang Yu berdiri di sana, memandangi genangan darah yang ditinggalkan Wu Zhenfeng di depannya, sambil berpikir. Seorang wanita dengan kain hitam di kepalanya meninggalkan kota dan berjalan ke hutan belantara yang tidak berpenghuni. Wanita ini adalah ahli ramalan di bar. Setelah meninggalkan bar, dia pergi jauh ke barat sampai dia tiba di pinggiran kota tanpa ada orang yang lewat. Kemudian, di tanah datar, dia melepaskan ikatan kain hitam yang melingkari kepalanya. Setelah kain hitam dilepas, kepala mulus wanita itu terlihat. Tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya. Wanita itu melemparkan kain hitam itu ke tanah, lalu melipat tangannya, dan melafalkan teknik yang tidak jelas. Setelah beberapa detik, pusaran udara hitam muncul di tanah di bawah kakinya. Pusaran air ini semakin membesar, perlahan naik hingga menutupi tubuh wanita tersebut. Setelah beberapa detik, pusaran udara hitam tiba-tiba menghilang. Dan wanita yang dikelilingi pusaran udara hitam juga menghilang di atas tanah. Tanah kembali tenang, hanya menyisakan kain hitam yang dibuang wanita itu.
Sosok seorang wanita muncul di sebuah gua besar. Gua ini remang-remang, tapi ruangannya cukup luas. Wanita itu berjalan maju perlahan, suara langkah kaki bergema di dalam gua. Bagaimana kabarmu? Pada saat ini, hawa dingin yang dalam dan tak berujung terdengar dari dalam gua. Wanita itu segera berhenti, membungkuk, dan berkata dengan hormat, Raja tertinggi, saya telah mengirimkan semua 50 ahli nujum yang Anda berikan kepada saya sebelumnya, dan setidaknya 40 orang akan bergabung dengan kami. Gua untuk sementara waktu, dan dia berkata, saya akan mempercepat kemajuannya. Saya akan memberi Anda 100 serangga necromantik lagi, dan Anda akan mengirimkan semuanya dalam waktu 5 hari. Dipahami, wanita itu membungkuk lagi. Bas, cahaya aneh muncul di depan wanita itu, dan botol labu hitam seukuran telapak tangan muncul di udara. Serangga beracun semuanya ada di dalam, ayo. Aku tidak sabar untuk kembali ke tanah dan mendominasi segalanya. Kata suara itu jauh di dalam gua. Wanita itu meraih botol labu di tangannya dan menjawab, dimengerti. Setelah berbicara, wanita itu berbalik, bersiap untuk pergi. Ngomong-ngomong, saat aku menelan mayat barusan, sepertinya seorang pejuang manusia telah menemukannya, dan dia juga mengejarku dengan indera spiritualnya. Sebuah suara terdengar lagi dari dalam gua. Wanita itu berhenti dan berbalik. Sebelumnya, saya belum pernah bertemu dengan pejuang manusia yang bisa menahan napas. Keberadaan di kedalaman gua berkata, saya baru saja melihat penampilannya. Anda membantu saya memeriksa orang ini dan menemukan cara untuk memberikan dia menyuntikkan serangga beracun ke dalam tubuhnya. Aku ingin dia menjadi bawahanku yang paling kuat, hahaha. Sebuah cahaya aneh melintas di mata wanita itu, dan kemudian sebuah sosok muncul di benaknya. Itu adalah Fang Yu yang berdiri di bar. Itu dia, hati wanita itu terguncang. Bagaimana, apakah kamu mengenalnya? Keberadaan jauh di dalam gua bertanya. Petik 2. Ya, saya baru saja memberinya serangga beracun. Saya tidak menyangka prajurit yang menangkap nafas raja adalah dia. Dia jelas hanya memiliki basis budidaya alam bawaan, yang dianggap sangat lemah, alam di antara para pejuang manusia, kata wanita itu ragu-ragu. Keberadaan di kedalaman gua terdiam selama beberapa detik, dan berkata, itu lebih menarik. Pokoknya, bantu aku mengawasinya, dan aku akan membiarkan bawahan lain membantumu. Wanita itu mengangguk dan berkata, dimengerti. Kemudian, wanita itu sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan berkata, Wang, baru-baru ini saya menemukan bahwa ada seorang paus di lapangan yang sepertinya melakukan hal serupa dengan kita. Oh, suara mencurigakan datang dari dalam gua. Nama paus adalah Sekte Dewa Penyihir. Apa yang mereka lakukan adalah menyerap darah dan jiwa manusia dan mengabadikannya sebagai makhluk bawah tanah. Mereka menganggap makhluk bawah tanah ini sebagai binatang suci paus mereka, patut untuk dikunjungi. Apa yang disebutkan adalah makhluk bawah tanah itu juga anggota klan abadi kita, hanya serigala ular piton raksasa biasa. Kata wanita itu dengan senyum bercanda di wajahnya. Serigala ular piton raksasa, binatang suci. Ya, Anda bertanggung jawab untuk menghubungi paus ini dan membuat mereka bersedia menjadi bawahan saya. Anda harus mengerti bagaimana melakukannya, bukan? Keberadaan di dalam gua berkata. Dipahami, jawab wanita itu. Baiklah, kamu boleh pergi, masih banyak orang yang ingin bertemu denganku. Wanita itu berbalik, menjalankan trik sulap, dan pusaran udara hitam muncul lagi di bawah kakinya. Setelah beberapa saat, wanita itu menghilang ke dalam gua. Bar telah dibersihkan, dan para tamu yang ketakutan telah pergi. Fang Yu keluar dari bar dan ingin kembali ke apartemen. Tapi Luosi berlari sekuat tenaga untuk mengimbangi Fang Yu. Tuan, mohon tetap di sini. Fang Yu berhenti dan berbalik. Luosi berlari ke arah Fang Yu, membawa hembusan aroma. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Pertama, Tuan, saya belum tahu nama Anda. Luosi menatap Fang Yu sedikit, wajahnya yang cantik memunculkan senyuman tipis, dan pada saat yang sama ada sedikit merah di pipinya, yang terlihat sangat indah. Fang Yu, jawab Fang Yu. Fang Yu, Luosi menyebut namanya sekali, lalu berkata, Tuan Fang gelombang www.novelringan.com gelombang Anda menyelamatkan hidupku, saya harus membalasnya, bolehkah saya bertanya, apa yang kamu butuhkan? Petik 2. Fang Yu memandang Luosi yang mendekat, sedikit mengernyit, dan berkata,
kamu tidak perlu membalas budi saya, ini hanya masalah menyelamatkanmu. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Tapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, kamu pemilik bar ini, kan? Ya, Roche mengangguk. Wanita itu adalah identitas dari yang disebut ahli ramalan, tahukah kamu? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Entahlah, dia memberitahuku bahwa dia berasal dari tempat kecil di Tiongkok Selatan. Aku tidak bertanya terlalu banyak. Luosi menjawab, nah, jika dia ada di barmu lagi, beritahu aku, kata Fang Yu. Oke, berapa nomor ponsel Anda, Tuan Fang? Luosi bertanya dengan gembira. Fang Yu melaporkan serangkaian angka, berbalik dan pergi. Luosi menyimpan nomor Fang Yu di buku alamat telepon, dan kemudian melihat ke belakang Fang Yu, pupil matanya yang indah bersinar dengan bintang. Saat dia paling berbahaya dan tidak berdaya, Fang Yu muncul di depannya dan menyelamatkannya. Hal ini membuat sosok Fang Yu terpatri dalam benaknya, tak terhapuskan. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Archie melangkah maju dan bertanya. Luosi melirik Archie, rona merah di wajahnya menghilang, dan berkata, tidak apa-apa. Pria itu, Archie bertanya ragu-ragu, namanya Fang Yu, dan dia adalah penyelamatku. Saat kamu melihatnya di masa depan, kamu harus menjaga 10.000 rasa hormat. Luosi berkata dengan dingin. Dia melihat penampilan Archie saat dia dalam bahaya. Meskipun dia bisa memahami ketakutan Archie, pendekatan Archie yang malu-malu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. AB 340, Perubahan Chen Luo. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Keluarga Han. Han Ki duduk di belakang meja di ruang kerja, dengan setumpuk materi di atas meja. Ini adalah informasi tentang keluarga Chen dan Fang Yu yang dikumpulkan oleh anak buahnya. Setelah memilahnya, Han Ki mengetahui beberapa informasi penting. Permusuhan antara Chen Luo dan Fang Yu lebih dari sekadar permusuhan Bai Chuanshan. Ada peristiwa penting lainnya yang baru dia pelajari. Itu adalah kakak laki-laki Chen Luo, Chen Yi, seorang pemuda sampah terkenal di keluarga Chen, yang juga memiliki konflik dengan Fang Yu. Anak buah Han Ki mengumpulkan informasi. Hampir 2 bulan lalu, Fang Yu mengalahkan Chen Yi di pusat keuangan Fairview dan memaksa Chen Yi menandatangani kontrak. Dan isi kontrak ini sepertinya ada hubungannya dengan Tian Douyan di sebuah pulau di bawah keluarga Chen. Han Ki tidak jelas tentang manfaatnya. Dia hanya tahu bahwa ini adalah poin lain yang bisa digunakan. Tian Douyan, Chen Yi dipukuli. Han Ki memegang dagunya dan mulai berpikir. Setelah beberapa saat, pintunya diketuk. Masuk, kata Han Ki. Han Tianyu membuka pintu dan masuk. Saudaraku, ayah sedang mencari sesuatu untuk dilakukan denganmu. Biarkan kamu pergi ke sana. Yah, begitu. Han Ki berdiri dan berjalan keluar. Saat melewati Han Tianyu, Han Ki tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik, menepuk bahu Han Tianyu, dan bertanya, Tianyu, ketika kamu pergi ke Istana Frost Han untuk mendiskusikan kerjasama dengan Istana Master Su, bukankah kamu dipukuli oleh Fang Yu? Petik 2 titik. Saudaraku, kenapa kamu menyebutkan ini? Han Tianyu berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Memikirkan adegan pemukulan dan kekuatan Fang Yu yang sebenarnya, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mengapa Fang Yu memukulmu? Mata Han Ki berkilat, menatap Han Tianyu. Bagaimana aku mengetahui hal ini? Han Tianyu bertanya. Tidak, kamu pasti sudah tahu kenapa dia memukulmu. Pikirkan baik-baik. Han Ki bertanya dengan serius. Han Tianyu ingat melihat Han Ki begitu serius. Fang Yu, sepertinya mengenal Tuan Istana Su, dan hubungannya cukup baik. Alasan mengapa dia memukulku adalah karena aku mengatakan sesuatu kepada Tuan Istana Su, kata Han Tianyu dengan wajah memerah. Dia mengenal Su Lengyun dari Istana Frost Han, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Apa kamu yakin tentang ini, kan? Han Ki berkata dengan sedikit kegembiraan di matanya. Baiklah, saudaraku, apa yang kamu tanyakan? Han Tianyu bertanya dengan tatapan bingung. Han Ki tidak menjawab, tapi mondar-mandir di aula. Ada kontradiksi antara keluarga Chen dan Fang Yu. Namun jika dilihat dari situasi saat ini, kontradiksi antara kedua pihak belum cukup kuat. Apalagi setelah Chen Nansheng melihat kekuatan Fang Yu, dia pasti akan sedikit cemburu dan tidak akan berani mengganggunya dengan mudah. Oleh karena itu,
untuk merencanakan konflik antara keluarga Chen dan Fang Yu, kita harus mulai dari pihak Fang Yu. Jika keluarga Chen diizinkan melakukan sesuatu yang akan membuat Fang Yu marah. Jadi meskipun keluarga Chen tidak ingin berkonflik dengan Fang Yu, itu tidak ada gunanya. Dengan karakter Fang Yu, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk merepotkan keluarga Chen. Kunci untuk mengintensifkan kontradiksi terletak pada Su Lengyun di Istana Frost Han. Keluarga Han sudah lama menganggap Frost Cold Palace sebagai target aneksasi, namun sayangnya, mereka mengirim Han Tianyu untuk bernegosiasi 2 kali, namun hasilnya semua gagal. Su Lengyun tampaknya muak berhubungan dengan keluarga seni bela diri. Jadi, biarkan saja keluarga Chen tega mencaplok Istana Frost Han. Istana Frost Han yang diwakili oleh Su Lengyun pasti akan melawan, dan konflik antara kedua belah pihak akan meningkat. Pada saat itu, Han Qi hanya perlu melihat situasinya dan menambahkan api lagi. Jika Su Lengyun melakukan kesalahan, Fang Yu pasti akan pergi ke keluarga Chen untuk membalas dendam. Lakukan saja. Dalam benak Han Qi, rencananya telah terbentuk. Dia berbalik dan berkata, Tianyu, kamu bisa mengirimiku berita. Huai Bei, keluarga Chen. Luo Er pergi berlatih untuk waktu yang lama, dan tidak ada kabar. Mungkinkah ada yang tidak beres? Kata Ibu Chen Luo, Lu Wanru dengan cemas di sofa di aula. Jangan khawatir, dengan kekuatan luar, tidak mungkin ada kesalahan. Chen Nansheng menghibur dari samping. Penatua Chen duduk di kursi malas dengan tatapan tenang. Ya, Chen Luo lebih tahu dari pasangan orang tua ini. Bagaimana mungkin kelahiran kembali bisa mengalami kecelakaan karena sebuah pengalaman? Selain ketiganya, ada lebih dari 20 anggota inti keluarga Chen berdiri di depan mereka. Semuanya ada di sini. Chen Nansheng berdiri dan melihat inti keluarga Chen di depannya. Baru-baru ini, dunia seni bela diri Huai Bei terlihat sangat damai, tetapi arus bawah sebenarnya sedang melonjak. Setelah keluarga Zheng jatuh, banyak manfaat yang harus didistribusikan kembali. Chen Nansheng berkata perlahan dengan tangan di belakang punggungnya, bagi keluarga Chen kami, ini adalah peluang yang sangat bagus. Patriark, sebenarnya, keluarga Chen kita sekarang adalah keluarga seni bela diri pertama. Siapa yang berani mempertanyakan hal ini di Huai Bei? Seseorang berkata. Mendengar kata-kata ini, Chen Nansheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, kami tidak dapat menerima begitu saja bahwa keluarga Chen kami membutuhkan kekuatan nyata untuk mencapai puncak, sehingga seseorang dapat mengidentifikasi diri. Kami, Patriark, kita bisa meraih semua tempat menarik yang sebelumnya ditempati oleh keluarga Zheng. Seseorang menyarankan, ini pasti, tapi kami bukannya tanpa saingan. Selain keluarga Han, masih banyak keluarga yang ingin memanfaatkan momentum ini dan tidak ada yang mau melepaskan kesempatan bagus ini. Chen Nansheng berkata dengan suara yang dalam, itulah mengapa aku membiarkan jangan anggap remeh. Yah, aku ingin mendengar pendapatmu sekarang. Chen Nansheng duduk kembali di sofa dan berkata, Patriark, menurutku yang paling penting sekarang adalah menarik sekte seni bela diri di bawah keluarga Zheng ke sekte kita. Selama kita memiliki cukup banyak sekte yang berafiliasi, pengaruh kita akan terus berkembang. Seseorang segera berkata, yah, menurutku juga begitu, lumayan. Chen Nansheng mengangguk dan berkata, satu hal lagi adalah menarik sekte-sekte pencaksilat yang masih mandiri dan tidak bergantung pada keluarga manapun ke dalam panji kita. Ini akan menjadi keuntungan kita. Orang itu melanjutkan, oh, masih ada sekte independen. Chen Nansheng berkata dengan sedikit terkejut. Ya, tapi tidak banyak, hanya tersisa 3 sekte. Mereka adalah Shen Fengmen, Sekte Api Sejati, dan Istana Frost Han. Orang itu berkata, di antara mereka, saya menyarankan untuk memulai dengan Istana Frost Han. Saya telah secara khusus mengetahui bahwa klan tersebut semuanya adalah murid perempuan, dan kekuatan keseluruhannya lemah, sehingga lebih mudah untuk merekrut. Jika mereka tidak setuju, kami akan menggunakan memaksa untuk mencaplok mereka. Frost Cold Palace. Chen Nansheng sedikit mengernyit, lalu mengangguk, dan berkata, kalau begitu lakukan sesukamu, dan singkirkan Frost Cold Palace secepat mungkin. Lalu tangani Sekte Shen Feng dan Sekte Api Sejati. Petik 2. Saat kaukus keluarga Chen sedang berjalan lancar, langkah kaki terdengar. Seorang pria tampan berkostum hitam masuk ke aula. Semua orang memandang orang ini bersama-sama. Luo Er, Luo Wanru tersenyum,
dan dengan cepat melangkah maju gelombang www.novelringan.com gelombang Tuan Chen Luo. Semua orang yang hadir memberi hormat kepada Chen Luo bersama-sama. Chen Luo tersenyum dan mengangguk dengan lembut. Bagaimana panennya, Tuan Chen, yang duduk di kursi malas dengan gemetar lembut, duduk tegak dan bertanya. Sangat lancar, Chen Luo menjawab. Itu bagus. Orang tua Chen terkekeh. Apakah kamu sedang rapat? Chen Luo bertanya melihat begitu banyak anggota keluarga Chen yang hadir. Ya, ngomong-ngomong, kamu baru saja kembali. Jangan kamu tahu apa yang terjadi di Huaibei akhir-akhir ini. Biarkan aku memberitahu Anda, Fang Yu, sungguh merepotkan. Bukankah Yuan Yingqi adalah lawannya? Menarik, Luo Er, aku melihat kekuatan Fang Yu dengan mataku sendiri. Benar-benar menakutkan. Jadi menurutku lebih baik bagi keluarga Chen untuk tidak memprovokasi orang ini untuk saat ini. Bagian dari Heaven Door Rock itu. Ini orang tidak memiliki ambisi dan tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi keluarga Chen kami, kata Chen Nansheng. Apakah menurutmu aku bukan lawannya? Chen Luo bertanya sambil mencibir di sudut mulutnya. Hati Chen Nansheng bergetar saat melihat mata dingin putranya, dan dia merasa tercekik untuk beberapa saat. Saya tidak bermaksud begitu, tapi orang ini merampas keberuntungan saya dan mempengaruhi keberuntungan saya. Jika saya tidak membunuhnya, jalur kultivasi saya akan berliku. Namun, saya tidak akan memindahkannya untuk saat ini. Saat ini, ada hal yang lebih penting yang menunggu untuk saya lakukan. Setelah saya menangani hal-hal ini, saya akan melawan Fang Yu. Pada saat itu, saya akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya.